itu jumlahnya bisa sampai puluhan ya, bahkan ratusan. Kalau yang punya catatan-catatan sejarahnya puluhan ya, sampai hampir mencapai 100 gitu yang catatan sejarahnya lengkap. Nah, jadi mudah-mudahan tetap istiqomah sampai dengan nanti kita menyelesaikan Ummul Mukminin ya, Ummul Mukminin. Nanti setelah itu biasanya sih kalau aku free ya ke teman-teman, membebaskan buat teman-teman nanti mau kajian apa gitu, apa masih mau melanjutkan Sahabiyah atau mau Qisasul Anbiya ya, kisah para nabi, atau mau sirah nabi, bebas lah itu. Jadi diserahkan ke teman-teman yang memang dirasa butuh untuk sekarang tuh apa gitu ya. Nanti kita bikin semacam voting terbuka. Oke. Karena kita waktunya belajar dari yang sudah-sudah waktunya itu sempit ya, sempit, 1 jam aja ternyata nggak cukup gitu. Jadi mohon izin ya Yon ya, nanti di bagian tanya jawab aja baru di moderatori ya. Ini Ya Kak, langsung aku lanjut aja Kak. ya, Sorry agak telat. Dan langsung langsung kita mulai saja. Oke, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita malam ini akan membahas tentang salah seorang istri Nabi ya. Ini di sesi 6 kita akan membahas tentang Hindun binti Abu Umayyah. Tapi jangan salah paham, Hindun binti Abu Umayyah bukanlah Hindun yang pernah menjadi musuh Islam. Nah, itu kenapa nasab di dalam Islam tuh penting ya. Anak siapa, keturunan siapa itu penting gitu. Karena kalau kita nggak tahu dia keturunan siapa, nanti kita salah paham ya. Oh, ini Hindun yang ngebunuh Hamzah ya? Bukan. Bukan. Itu Hindun yang berbeda ya. Hindun yang itu Hindun yang berbeda. Kalau yang sebenarnya bukan membunuh Hamzah ya, tapi menyuruh orang untuk membunuh Hamzah itu namanya Hindun, yang mana Hindun ini adalah istrinya Abu Sufyan ya, dulu musuh Islam, tapi akhir hayatnya dia masuk Islam, memeluk Islam dan menjadi salah satu sahabiah. Hindun juga sahabiah, Hindun yang itu. Tapi Hindun yang ini ya, istri Nabi, bukan Hindun yang membelah dadanya Hamzah dan hampir. Hindun yang itu nggak sampai makan jantungnya Hamzah ya, hampir. Kenapa nggak jadi? Hikmahnya adalah kalau sampai Hindun yang itu makan jantungnya Hamzah, maka dia tidak akan masuk neraka ya, neraka tidak akan menyentuh tubuhnya. Kenapa? Karena Hindun yang membelah dadanya Hamzah ya, pamannya Nabi, Hamzah itu adalah penghulu para syuhada di surga ya. Jadi Hamzah itu adalah pemimpin para syuhada, orang-orang yang syahid, pimpinannya itu. Makanya kalau teman-teman berdoa ya, aku pernah bikin catatan di catatan pribadi gitu. Catatan itu berbunyi, ya Allah masukkan aku ke dalam golongan yang dipimpin oleh Hamzah. Nah, itu paham ya, golongan yang dipimpin oleh Hamzah artinya adalah para syuhada gitu. Jadi doa-doa kita tuh perlu diperindah gitu ya, karena aku tahu bahwa ini adalah pemimpin para syuhada. Yang namanya orang syahid itu nggak akan masuk neraka ya, nggak akan disentuh neraka. Maka Hindun itu nggak jadi makan jantungnya Hamzah, karena di salah satu riwayat disebutkan dia mual, muntah ya. Jadi itu sebenarnya benci banget sama Hamzah, saking bencinya dia mau makan tuh jantungnya. Tapi qadarullah, Allah membuat dia mual sehingga dia tidak jadi makan jantungnya Hamzah. Hikmahnya apa? Kalau dia jadi menelan jantungnya Hamzah, maka dia tidak akan disentuh oleh neraka. Kenapa? Karena jantung orang yang mau dimakannya itu ya, jantung yang mau dimakan itu adalah jantung dari penghuni surga itu, bagian tubuhnya terkena atau menjadi bagian tubuh dari orang lain, maka orangnya tidak akan masuk neraka ya, jadi dia tidak akan disentuh oleh neraka. Nah, tapi Hindun yang saya ceritakan barusan bukan Hindun yang sama dengan Hindun istri Nabi. Oke, ini adalah Hindun yang berbeda. Nama aslinya adalah Hindun binti Abu Umayyah, atau kalau teman-teman cari di Sirah lebih dikenal dengan Ummu Salamah ya, Ummu Salamah. Kenapa Ummu Salamah? Anaknya namanya Salamah. Nanti kita lihat anaknya namanya Salamah. Itu yang disebut kunyah ya. Beberapa pertemuan kemarin kita juga sempat membahas tentang kunyah, bukan kunyah, tapi kunyah. Kunyah itu dari kata kana ya kunu, artinya nama yang dibuat, gelaran yang dibuat, atau nama yang disematkan ke orang tua ya biasanya. Dan biasanya digunakan dari anak pertama gitu. Jadi kalau anak pertamanya namanya Uco ya, kalau kita kan orang Batak, siapa mama si Uco, berarti anaknya Uco, bukan nama dia Uco ya, tapi dia adalah ibu dari si Uco. Nah, jadi Ummu Salamah itu adalah gelarannya ya, nama aslinya adalah Hindun binti Abu Umayyah. Nah, yang menjadi highlightnya adalah ini belum keluar ya screennya ya, belum kelihatan ya teman-teman. Oh sorry, aku belum Belum share Kak. screen. Nggak apa-apa, emang belum semua kok. Sebentar ya, kita share screen dulu ya. Nah, jadi Ummu Umayyah jadinya kan.
Ummu Salamah ini adalah istri Nabi yang dinikahi setelah yang kita bahas minggu lalu ya, yaitu yang kita setelah Zainab binti Huzaimah. Oke, Hindun binti Abu Umayyah, highlightnya adalah wanita mulia pemilik kesabaran dan ketabahan. Ya. Bukan berarti istri Nabi yang lain tidak punya kesabaran dan ketabahan, bukan. Semua istri Nabi punya. Nah, tapi ada orang-orang tertentu ya atau sahabat-sahabat tertentu yang diuji betul-betul diuji dengan dua hal ini ya. Kita akan lihat nanti bagaimana perjuangannya Hindun binti Abu Umayyah, dan mungkin buat ibu-ibu yang udah punya anak, kisah ini akan sedikit apa ya namanya menyentuh hati gitu ya. Betul-betul membuat miris gitu, karena ini adalah kisah perjuangan seorang ibu sebenarnya, kisah dari Hindun binti Abu Umayyah ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita kenalan dulu siapa itu Hindun. Nah, nama lengkapnya adalah Hindun binti Abu Umayyah bin Mughirah ya. Kalau teman-teman dulu pernah belajar sejarah, Abu Umayyah bin Mughirah ini uh, adalah salah satu petinggi juga ya, petinggi dalam Islam, petinggi orang Arab ya, petinggi bangsa Arab. Abu Umayyah dan bin Mughirah. Mughirah juga petinggi Arab. Nah, jadi orang Arab itu dulu punya ciri khas, mereka itu tidak punya pimpinan tunggal ya, nggak punya pemimpinan tunggal. Orang Arab itu punyanya kepemimpinan komunal. Jadi setiap community ya, setiap bani ada pimpinannya, setiap bani ada pimpinannya. Nah, ayahnya dan kakeknya ya, baik Abu Umayyah maupun Mughirah ini adalah pimpinan-pimpinan bangsa Arab ya, termasuk yang salah satu yang dihormati. Nah, ibunya bernama Atika binti Amir. uh, Hindun atau Ummu Salamah ini adalah sepupu langsung dari Khalid bin Walid ya. Khalid bin Walid, siapa itu Khalid bin Walid? Wah, ini luar biasa. Kalau aku punya satu bukunya ya, judulnya adalah Khalid bin Walid, si sang panglima perang. Khalid bin Walid itu betul-betul panglima perang yang sangat cerdas ya, sangat cerdas. Makanya ketika dia masuk Islam, Islam semakin kuat. Padahal di Uhud, di perang Uhud, Khalid bin Walid ini adalah musuhnya Islam ya. Jadi salah satu ketar-ketirnya orang Muslim di perang Uhud ya, kan Uhud itu adalah, kalau dibilang kita kalah di perang Uhud, tidak ya, tidak ada peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah lalu kalah, itu enggak ada. Tidak ada satu peperangan pun yang dipimpin oleh Rasulullah lalu kalah, tidak ada. Karena perang pada masa dulu itu dihitung dari berdasarkan tujuan, oke, tujuan. Jadi kalau secara tujuan, musuh Islam orang kafir Quraisy pada saat itu tidak mencapai tujuannya. Nah, orang Islam mencapai tujuannya, ya tujuannya apa? Mempertahankan Islam agar tidak diserang. Nah, orang-orang kafir Quraisy pada saat menyerang di perang Uhud itu tidak mendapatkan tujuannya. Maka sebenarnya walaupun terlihat seri gitu ya, terlihat sama, nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang, tapi sebenarnya kalau dilihat dari tujuannya, orang Islam menang karena berhasil mempertahankan tujuannya. Walaupun kerugiannya banyak ya. Syuhadanya banyak ya, 70 orang kan syuhada Uhud itu tewas di sana di Jabal Uhud. Kemudian juga dari sisi material banyak kalah ya. Itu dari mana? Itu taktiknya ya. Orang kafir Quraisy itu pemegang taktiknya adalah salah satunya Khalid bin Walid. Dia adalah pasukan berkuda yang tugasnya di samping-samping Jabal Uhud ya, bertugas di pinggir-pinggir Gunung Uhud. Jadi dia nggak nyerang. Khalid bin Walid ini nggak nyerang, teman-teman. Ya, begitu dia lihat, wah, bukit pemanah sudah mulai ditinggal nih, serang balik, gitu kan. Nah, itu siapa otaknya? Khalid bin Walid. Makanya begitu Khalid bin Walid masuk ke dalam Islam, Masya Allah, luar biasa ya. Orang yang sangat-sangat dahsyat di masa jahiliyahnya, percayalah ketika dia masuk Islam, dia akan sangat dahsyat di masa keislamannya. Nah, Hindun juga adalah sepupu dari Abu Jahal, ya. Jadi sepupunya ada yang masuk Islam, ada juga yang tidak masuk Islam, yaitu Abu Jahal bin Hisham atau Amr bin Hisham, ya, yang meninggal di perang Badar. Jadi Abu Jahal ini sudah tewas di perang Badar ya, sudah sadaqallah dia. Karena apa ya? Karena itu, karena kesombongan dan kegengsiannya. Nah, kenapa Hindun binti Abu Umayyah ini dipanggil Ummu Salamah? Karena beliau dari sebelum menikah dengan Rasul ya, dia menikah dengan saudara sepersusuannya Nabi, namanya Abu Salamah. Abu Salamah ini wafat di pasca perang Uhud. Jadi pada saat perang Uhud, perang Badar dia ikut. Uhud itu kan betul-betul ya, kerugian di pihak Muslim itu betul-betul luar biasa parah. Nah, salah satu yang terluka parah itu adalah Abu Salamah tadi. Nah, sebulan pasca diobati ya, diberikan ya macam-macam lah, diobati, disuruh istirahat ya segala macam. Ternyata qadarullah, dia berpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, syahid di jalan Allah ya. Hanya sebulan, kurang lebih sebulan setelah perang Uhud. Nah, maka kemudian setelah itu Ummu Salamah pun menjadi seorang janda. Nah, Ummu Salamah ini asalnya dari Bani Makhzum. Jadi Bani Makhzum ini adalah bani yang cukup terhormat. Jadi di kalangan bangsa Arab saat itu ya,
bangsa Arab itu ada bani-bani yang terhormat gitu, ada bani yang biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja tuh maksudnya ya nggak terhormat-terhormat banget lah. Kayak Bani Adi ya, Umar tuh dari Bani Adi. Bani Makhzum ini kalau nggak salah saya Utsman apa ya? Antara Utsman atau Abu Bakar gitu, Bani Makhzum. Itu betul-betul bani yang terhormat ya, makanya orang nggak berani ganggu gugat. Nah, gitu kan. Jadi kalau di bangsa Arab itu kalau bani-bani yang terhormat itu dia nggak berani ganggu gugat. Termasuk Nabi Muhammad dari Bani Hashim kan, Bani Hashim. Bani Hashim juga nggak berani diganggu gugat. Kenapa? Karena mulia. Nah, ini masing-masing ada tugasnya. Jadi mereka itu ada yang tugasnya nanti pemegang kunci Ka'bah ya, ada yang tugasnya nanti di musim haji menyediakan pakaian, ada yang menyediakan makanan, pokoknya gitulah. Nah, ini yang bani-bani yang terhormat ini tugasnya yang tadi tuh, baik di musim haji ya, baik menjamu tamu itu dapat tugas-tugas khusus. Jadi di sana itu tugas-tugas pelayanan apa namanya khidmat ya, pelayanan Masjidil Haram itu diberikan kepada bangsa-bangsa khusus. Nah, walaupun pada saat itu Islam belum reborn ya, belum dilahirkan kembali kepada Nabi Muhammad SAW, tapi pada saat itu mereka itu adalah sebuah kemuliaan ketika mereka diberikan kepercayaan mengurusi Masjidil Haram dan Mekah ya, kota Mekah pada umumnya. Nah, jadi Bani Makhzum ini salah satu yang terhormat ya, terpandang dan terhormat. Karenanya sebelum masuk Islam pun ya, Ummu Salamah ini memang sudah menjadi perempuan yang terhormat, dihormati dan mulia ya, karena nggak aneh-aneh ya, nggak bikin TikTok ya, nggak joget-joget pargo ya, nggak gitu tuh. Jadi perempuan itu kehormatannya dari situ ya, kita harus pandai-pandai menjaga kehormatan diri agar kita tetap menjaga kemuliaan kita sebagai seorang muslimah dan mukminah ya. Nah, ayahnya yaitu Abu Umayyah tadi itu orang yang sangat dermawan, teman-teman. Bayangin ya, eh, ayahnya itu punya julukan Zadur Rokib ya, Zadur Rokib. Rakib itu artinya pengendara ya, Zad itu Zadun artinya bekal. Kenapa disebut Zadur Rokib? Jadi ayahnya ini, ayah dari Ummu Salamah ini ya, kalau ada orang yang mau bepergian, nah, mau bareng lah, apakah mau dalam perjalanan dagang atau mau kemana gitu, itu bapaknya ya, Abu Umayyah ini bilang, udah jangan ada yang bawa duit, nah gitu ya, gak usah ada yang bawa duit, nah, biar saya yang bayarin. Jadi semua orang yang pergi bersama beliau itu selalu dibayarin semuanya, makanya disebut dengan Zadur Rokib ya, perbekalan orang-orang yang pergi gitu, orang-orang yang berkendara. Saking kan boleh orang yang pergi dengan dia itu bawa uang, gak usah bawa uang, gak usah bawa makanan, pokoknya semua perbekalan kalian saya yang tanggung. Nah, itulah ayahnya dari Hindun ini ya, ayahnya Ummu Salamah ini luar biasa. Jadi memang dari golongan yang dihormati ya, golongan yang mulia, orangnya juga dermawan gitu. Jadi bangsa Quraisy itu bukan semuanya jahat, enggak ya, yang baik ada, teman-teman. Jangan kita berpikir wah Quraisy itu semuanya jahat, kafir gitu, tidak ya, enggak gitu, mereka ada yang baik. Cuma kebaikannya bukan karena keimanan. Ah, ini bedanya. Dulu sebelum Islam datang, mereka itu baik ya karena pengen baik saja, bukan ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu-ibu ya, nih ibu-ibu yang udah punya anak. Kalau ngajarin anak, jangan sampai kita salah paham. Ya, contohnya gini. Kan ada ya yang bilang gini, kalau sama anak nggak boleh pakai kata jangan. Nah, diganti, tidak boleh pakai kata jangan. Sementara Quran sendiri menggunakan kata jangan. Nah, ini nanti biasanya masuk nih di bahasan parenting ya. Kenapa? Karena gini teman-teman. Quran itu menggunakan kata jangan untuk sesuatu yang mutlak tidak boleh dilakukan. Mutlak tidak boleh dilakukan. Contoh, jangan jangan mabuk ya, jangan berzina, jangan berjudi, jangan membunuh, jelas. Untuk segala sesuatu yang mutlak tidak boleh dilakukan digunakan kata jangan. Biar apa? Biar jiwa kita ini terdidik ya. Kita tidak mabok bukan karena kita belum 18 tahun. Nah, kalau di Korea kan gitu ya. Di Korea 18 tahun boleh minum. Di Korea 18 tahun makanya mereka kalau udah punya KTP itu bangga banget gitu ya, udah punya ID card, masuk ke diskotik gitu, dipamerin. Nah, di sana orang-orang tidak minum alkohol karena belum usia 18 tahun. Selesai di 18 tahun dia minum alkohol. Nah, Islam tidak begitu. Oke, Islam tidak begitu. Kita tidak minum alkohol karena Allah melarang, selesai. Nah, itu. Jadi ke anak-anak nanti ya, ini yang buat ibu-ibu yang punya anak, untuk segala sesuatu yang mutlak tidak boleh dilakukan, boleh menggunakan kata jangan. Ya. Jangan menghina, jangan menyakiti orang, jangan bergibah, ya. Jangan hasad, jangan dengki, jangan menghasut, jangan mencela. Nah, ini boleh pakai kata jangan. Kenapa? Karena dia mutlak dilakukan karena mutlak tidak boleh dilakukan karena perintah Allah. Tapi kalau misalnya anak-anak lari-lari gitu ya,
boleh tuh diganti misalnya kakak gitu ya, atau abang, jalannya pelan-pelan ya, hati-hati. Ini boleh. Kenapa? Karena dia bukan sesuatu yang dilarang mutlak. Nah ini nih, soalnya aku sering dapat pertanyaan, boleh nggak sih pakai kata jangan ke anak? Gitu kan. Ada psikolog yang melarang seutuhnya. Kita kan pendidikan kita dari Quran ya. Jadi segala sesuatu yang mutlak karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia boleh digunakan kata jangan. Nah, balik lagi ya ke kisah ini tadi. Jadi ayahnya Ummu Salamah ini ya teman-teman, memang dari masa sebelum keislamannya sudah orang baik ya, berkarakter sudah baik. Nah, maka Ummu Salamah pun pada saat masa kecilnya dia melihat bagaimana ayahnya bertindak, ayahnya menjadi seorang dermawan, dia pun ikut menjadi seorang dermawan gitu ya, suka berbagi, care, peduli, berkasih sayang. Ummu Salamah itu betul-betul dalam lingkungan yang baik ya, dalam lingkungan keluarga yang baik, dan mengambil ibroh-ibroh yang baik dari keluarganya. Nah, salah satu keistimewaannya juga Ummu Salamah ini ikut 2 kali hijrah ke Habasyah. Jadi kalau teman-teman belajar tentang Sirah Nabawiyah ya, hijrah ke Habasyah itu 2 kali ya. Habasyah itu, nah jangan-jangan ada yang nggak tahu Habasyah mana ya. Habasyah itu adalah Ethiopia sekarang. Habasyah itu kalau bahasa latinnya Abyssinian ya, daerah Afrika sekarang, Afrika mayoritas. Jadi dulu itu pada saat, jadi sebenarnya Rasul itu pada saat di Mekah ya, dakwah mulai dilarang, diboikot sana sini. Rasul udah berpikir ini nggak bisa nih di sini terus karena dilarang-larang gitu ya, di ban sama sini. Kayaknya kita harus pindah nih, cari tempat yang lebih kondusif. Nah, jadi kalau kita ditanya apa sih makna sebenarnya hijrah ya? Kalau kata ulama, hijrah itu bukan, mohon maaf nih, teman-teman mungkin ada yang berpikir, oh hijrah itu ganti dari jilbab pendek jadi jilbab panjang, gitu kan? Dari yang tadinya dengar lagu Blackpink, sekarang jadi dengar lagu nasyid, bukan? Kita jangan salah paham mengartikan hijrah. Apa yang maksud dengan hijrah? Hijrah itu berasal dari kata hajaro. Dia bukan sekedar berpindah, ya, walaupun makna dasarnya adalah berpindah. Tapi hijrah itu adalah meninggalkan kondisi yang menghalangi kita dari bertakwa kepada Allah, pindah kepada kondisi yang membuat kita lebih mudah untuk bertakwa kepada Allah atau lebih mudah taat kepada Allah, melaksanakan agama. Itu hijrah sebenarnya, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang contoh gitu ya, ada yang tinggal di luar negeri. Aku punya teman tinggal di Jepang. Nah, dia cerita, dia bilang kalau udah hari apa tuh? Kalau udah hari Jumat ya, kan laki-laki sholat Jumat ya. Orang sholat Jumat jam 12 ya, jam 11, jam 12 harus siap-siap. Karena saking jarangnya masjid dari tempat dia dari jam 8 pagi udah jalan. Jam 8 pagi udah jalan menuju, karena masjid terdekat tuh 2 jam, sekitar 2 jam kurang lebih. Nah, jadi dia kalau jam 8 pagi udah jalan, nah jam 10 udah nyampe, ya siap-siap lah jam 11, jam 12 udah bisa siap-siap untuk sholat Jumat. Ya, susah kan teman-teman. Jadi kalau misalnya pun ada orang yang meninggalkan kondisi seperti itu untuk mendapatkan kondisi keberagamaan yang lebih baik, boleh. Boleh, oke. Nah, itu yang disebut dengan hijrah. Tapi pun kalau dia memang Allah tetapkan berada di tempat seperti itu, tapi dia mampu memperjuangkan agamanya, itu juga baik gitu. Karena Allah menjanjikan pahala khusus bagi orang yang sulit melakukan ibadah, tapi dia tetap beribadah ya. Jadi sholat di Indonesia, ini aku sering bercanda dengan teman-teman ya. Sholat di Indonesia sama sholat di mana? Di Amerika misalnya ya, di Amerika, gitu kan. Sholat agak susah ya, di beberapa negara non muslim sholat itu kan nggak bisa dilakukan kayak kita. Kalau kita masjid ada di mana-mana, tempat sholat, tempat wudhu tersedia. Kalau orang-orang di luar negeri ya, di negara minoritas, muslim minoritas, itu kan nggak segampang itu sholat ya, tidak bisa di public area gitu kan. Ada tempat-tempat yang dilarang sholat gitu, nggak boleh kita sholat di sana. Nah, itu kadang aku suka bercanda dengan teman-teman, aku bilang kayaknya pahala sholat di Indonesia dengan pahala sholat di negara-negara non muslim tuh lebih besar di sana deh. Gitu ya. Kenapa? Karena kita sholat gampang ya kan, gampang aja males coba. Astagfirullahaladzim, udah gampang aja males gitu. Masjid 500 meter dari rumah aja kita males ke masjid, ajan kedengaran di samping kuping aja kita nggak segera sholat gitu ya. Padahal mudah dilakukan di Indonesia. Nah jadi pada saat itu Rasul udah merasa wah ini kayaknya nggak kondusif nih, harus hijrah. Maka dipilihlah Habasyah. Ya uniknya Habasyah itu dipilih karena apa? Bukan karena itu negara Islam, enggak. Ya, Habasyah itu dipilih karena rajanya bernama Raja Najasyi ya. Raja Najasyi itu seorang Nasrani, seorang Kristen. Oke, Nasrani lah. Kristen kan muncul belakangan. Dulu Nasrani ya. Kristen itu istilah baru. Rajanya itu seorang Nasrani, namanya Raja Najasyi. Tapi dia itu adalah orang yang sangat adil kepada siapapun tanpa memperdulikan apa agamanya. Makanya Rasul kemudian memerintahkan sebagian umat muslim untuk hijrah ke Habasyah, hijrah 1 dan hijrah 2.
peserta hijrah di hijrah Habasyah ini nggak banyak, sekitar 30-an sampai 70-an orang ya, nggak banyak teman-teman, nggak sebanyak pada saat hijrah ke Madinah. Nah, Ummu Salamah dan suaminya itu 2 kali hijrah ke Habasyah, hijrah 1, hijrah 2. Ya, bahkan dikatakan ini adalah best couple, sampai disebut best couple loh teman-teman ya, pasangan terbaik. Kenapa? Karena suami dan istri sama-sama taat dan pertama sekali menginjakkan kaki untuk hijrah ke Habasyah. Nah, tapi pada saat hijrah ke Madinah tidak selancar itu, nanti kita lihat ya ceritanya. Nah, Ummu Salamah ini dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW pada bulan Syawal tahun keempat Hijriah setelah masa idahnya selesai. Nah, pada saat itu ceritanya gini, Ummu Salamah pada saat ditinggal oleh suaminya ya Abu Salamah tadi, beliau ini menangis luar biasa, ya sedih sekali. Bahkan Ummu Salamah sampai bilang gini, kalau suamiku pergi, katanya, aku akan menangis sepanjang hari untuk menangisi kepergiannya, meratap ya. Nah, ini kan nggak boleh dalam Islam. Maka kemudian sahabat-sahabat yang lain mengingatkan, wahai Ummu Salamah, katanya, kalau kamu menangisi kepergian Abu Salamah, gitu ya, justru itu akan menyulitkan ruhnya, menyulitkan arwahnya. Nah, karena itulah Ummu Salamah kemudian menahan tangisnya dan tidak jadi menangis, karena tidak mau memberatkan beban suaminya, gitu ya. Padahal dia merasa kehilangan sekali. Saking kan bukan hopeless ya, Ummu Salamah ini merasa kayak siapa lagi yang akan menyayangiku gitu ya. Perempuan kan gitu. Kalau hilang setengah jiwanya nih ya, kehilangan pelengkap jiwanya, dia akan bertanya-tanya, siapa ini yang akan sebaik suamiku? Ya, kalau suaminya baik kan. Kalau suaminya nggak baik, begitu pergi ya udah emboh. Bagus kau nggak usah di sini. Ya nauzubillah min zalik, jangan sampai lah dapet suami kayak gitu. Jadi Ummu Salamah itu menangis, dia sedih gitu, tapi tidak sampai meratap karena tadi dinasehati oleh para sahabat yang lain. Tapi muncul juga tuh pertanyaan dalam hati kecilnya, siapa ya yang bisa menggantikan Abu Salamah? Siapa yang bisa sebaik Abu Salamah? Nah, pada saat itu Rasul mengingatkan, ya, wahai Ummu Salamah, eh, kepergian Abu Salamah jangan sampai membuatmu mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Maka ucapkanlah kalimat yang baik, ya. Yakinilah bahwa Allah akan memberikan kebaikan. Ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Maka kemudian Ummu Salamah berdoa, ya Allah berikan aku pengganti yang lebih baik daripada Abu Salamah. Wah, mantap ya. Suaminya aja udah baik, tapi mintanya berikanlah aku pengganti yang lebih baik dari Abu Salamah. Apa yang terjadi kemudian? Umar dan Abu Bakar itu melamar, sempat melamar Ummu Salamah. Awalnya Umar dulu ya dilamar, ditolak. Waduh, sekelas Umar ditolak. Luar biasa, sekelas Umar ditolak. Gak berapa lama setelah Umar, Abu Bakar. Nah, karena mereka ini mereka ini para sahabat, para Rasyidin, orang-orang beriman itu mau menyantuni janda-janda. Jadi zaman dulu itu poligami bukan kayak sekarang, nauzubillah min zalik ya. Kalau sekarang kan poligami alasan, katanya mau sunah Nabi, padahal emang demen aja kan. Gitu. Emang dasar matanya nggak bisa ditahan gitu. Nah, jadi zaman dulu itu memang poligami itu menjadi salah satu solusi ketika janda-janda perang tidak ada yang menyantuni gitu ya. Nah, karena perempuan butuh dilindungi secara psikis, secara materi juga perlu dilindungi, disantuni. Nah, jadi mereka melihat nih, wah ini kualitasnya bagus-bagus nih gitu ya. Janda-janda syahid kan, janda-janda syuhada kan luar biasa tuh kualitasnya ya. Suaminya aja syahid, apalagi istri-istrinya kan gitu kan. Maka dipilih lah ini. Umar ngelamar, ditolak. Wah, Umar ditolak. Datang lagi kan, setelah itu Abu Bakar. Abu Bakar ngelamar, ditolak. Ditolak lagi. Ini 2 orang keren ditolak ya. Kalau saya emang nggak nolak ini. Dari pelamaran pertama saya nggak nolak nih. Kalau sekelas Umar gitu. Nah, sampai kemudian Nabi Muhammad SAW datang dan melamar. Itu juga ceritanya lucu ya. Ummu Salamah tuh lagi ini. Lagi nyamak kulit hewan ya. Lagi nyamak kulit hewan, lagi bau-bau tangannya gitu ya. Pakai minyak apa gitu, lupa nama-namanya. Lagi gini, Rasul datang. Ada apa Rasul gitu. Masuk silakan gitu. Ya, inilah silaturahim biasa. Jadi begitu masuk, Rasul bilang ya, menyampaikan niat baiknya untuk menikahi. Ummu Salamah ya kaget gitu kan. Kaget karena wah, sekelas Rasulullah loh gitu kan. Tapi kan sesuai doanya. Nah, ya Allah berikanlah pengganti yang lebih baik dari Abu Salamah. Nah, di situ Ummu Salamah ingat. Kan doanya berikanlah pengganti yang lebih baik daripada Abu Salamah. Dia mikir, siapa lagi yang lebih baik dari Abu Salamah selain Rasulullah? Emang ada yang lebih baik dari Rasulullah? Kan gak ada kan? Udah final dong, udah puncak kan? Udah, begitu dilamar, Ummu Salamah bilang, kuserahkan urusan ini kepadamu ya Rasulullah. Maka kemudian Rasul menikahinya. Enak ya? Perempuan gak banyak minta, perempuan yang gak banyak tuntut, ya kan? Udah, iya gitu. Selesai, idahnya selesai ya, dilamar. Usianya pada saat itu 29 tahun dan sudah punya 4 orang anak. Jadi lucu, agak lucu juga gitu. Waktu mau dilamar, Ummu Salamah bilang gini, Rasul yakin mau nikah sama saya? Anak saya 4 loh.
Kata Rasul apa? Anakmu adalah anakku juga. Wih, perempuan mana yang nggak tersepona kan? Oke, bisa diterima. Terus syarat yang kedua, bukan syarat yang kedua ya, alasan yang kedua Ummu Salamah bilang gini, selain banyak anak, saya udah tua. Rasul mau sama saya. Kata Rasul, yang lain juga tua, aku juga udah tua. Rasul bilang gitu, lah aku juga udah tua. Oh ya, kapan? Yang ketiga, Ummu Salamah bilang apa? Aku nih pencemburu. Gimana? Kata Rasul, mudah-mudahan Allah menghilangkan rasa cemburu dari dalam dirimu. Udah, tiga syarat itu terjawab, ya sudah dilanjutkan pernikahan itu. Ya, Masya Allah. Simpel aja nih. Laki-laki ini harus bisa meyakinkan perempuan ya. Jadi perempuan itu sebenarnya kadangkala dia tuh bukan menyukai gombal, cuman butuh dipuaskan saja gitu secara jiwa. Dia tahu bahwa kalau laki-laki bergombal itu bohong gitu. Tapi uniknya perempuan senang dibohongi gitu. Ya. Aku cantik nggak? Aku gendutan kok. Enggak, kamu nggak gendutan kok. Beneran iya. Padahal dia tahu kan beratnya udah naik 10 kilo gitu. Tetap aja dia senang kalau dibilang nggak gendut. Perempuan begitu ya. Ya karena butuh kepuasan. Nah, Ummu Salamah ini wafat di usia 84 tahun, ada yang mengatakan juga 90 tahun, dan beliau adalah Ummul Mukminin terakhir yang wafat. Ya, dari 11 Ummul Mukminin, 2 sudah meninggal pada saat Rasulullah hidup, ya, Khadijah dan juga Zainab binti Huzaimah. Nah, 9-nya itu kemudian meninggal setelah Rasulullah wafat, dan Ummu Salamah adalah yang paling terakhir. Usianya panjang, 84 tahun, atau ada pendapat yang mengatakan 90 tahun, dan kemudian dia dimakamkan di Baqi, ya, pemakaman Baqi di Madinah. Jadi mayoritas di Baqi kalau istri-istri Rasul setelah hijrah. Oke. Nah, kita pindah ke keutamaannya Hindun atau keutamaannya Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah ini memiliki kesempatan melihat malaikat Jibril dalam wujud manusia. Kalau teman-teman tahu ya, ini penting nih teman-teman. Jadi Jibril itu kalau muncul dalam bentuk sosok manusia, beliau itu menyerupai salah satu sahabat Nabi yang ganteng ya. Namanya Dihyah Al-Kalbi, atau kita simpelnya Dihyahul Kalbi ya. Nah, jadi Dihyah ini adalah sahabat Rasul yang cakep ya, cakep, ganteng lah gitu. Dan Jibril ini kalau lagi datang ngumpul-ngumpul sama Rasul dalam sosok manusia ya, dalam sosok manusia itu mirip, menyerupai atau mirip dengan Dihya Al-Kalbi. Nah, tapi kalau misalnya lagi dalam sosok sebenarnya, yaitu yang pernah aku ceritain ya, sosoknya besar gitu kan, besar, sayapnya berapa ratus pasang ya, dan bahkan Rasul aja ketakutan lihat wujud aslinya Jibril ya, Jibril alaihissalam. Jadi kemudian teman-teman, ceritanya tuh Ummu Salamah pada saat itu lagi ini, bobo bayeng. Lagi sama Rasul baring-baring gitu. Nggak apa-apa denger-denger gini, nggak apa-apa lah ya. Karena Rasul kan romantis juga kan dengan istri-istrinya. Jadi Ummu Salamah lagi bareng sama Rasul, duduk-duduk bareng gitu ya, lagi manja-manjaan. Kemudian ada yang datang, siapa tuh gitu. Pas datang dibuka pintu, ternyata Dihya Al-Kalbi gitu ya. Nah, Ummu Salamah duduk di sampingnya, di sampingnya Rasulullah. Setelah itu Rasul nanya, udah pulang, udah keluar. Rasul nanya, tahu nggak yang tadi siapa? Dihya kan? Kata Ummu Salamah, Dihya kan? Dihya Al-Kalbi. Bukan. Itu siapa? Itu adalah Jibril. Wah, Masya Allah ya, jadi salah satu yang mendapatkan kesempatan melihat malaikat Jibril walaupun dalam sosok manusia. Nah, yang kedua, Ummu Salamah ini merupakan wanita yang tawadu ya. Di malam pengantinnya, malam pasca nikahnya, di tengah malam beliau bangun dan mengerjakan pekerjaan rumah ya. Jadi padahal pengantin baru ini, pengantin baru banget, malam pengantin ya, malam pengantin. Jadi diceritakan kan ini, Rasul menikahi Ummu Salamah ini nggak lama setelah Zainab binti Huzaimah wafat. Jadi Hindun atau Ummu Salamah ini ditempatkan di eks rumahnya Zainab binti Huzaimah ya. Minggu lalu kita belajar Zainab itu diberikan rumah, dibangunkan rumah di samping rumahnya Aisyah dan juga Hafsah ya. Nah, pada saat Zainab wafat, maka kemudian Ummu Salamah ini ditempatkan di rumahnya Zainab binti Huzaimah. Jadi di malam pengantinnya beliau bangun, ngapain? Giling gandum buat makan. Nah, dan melayani suaminya, melayani keperluan suaminya. Padahal kan malam pengantin mah harusnya mah enak-enak ya. Asik-asik uhuy gitu kan. Nah, dia enggak. Dia bangun mengerjakan pekerjaan rumah dan melayani suaminya. Bahkan dia juga mengurus para budak dan anak-anak. Jadi Ummu Salamah ini termasuk perempuan itu tadi ya, karena bapaknya orangnya dermawan. Ummu Salamah ini pun sangat dermawan juga, mengurusi para budak dan juga anak-anak. Nah, Ummu Salamah kemudian juga memiliki kepandaian dan kecerdasan. Jadi pada saat perjanjian Hudaybiyah ya, perjanjian Hudaybiyah itu Ummu Salamah ini termasuk yang memberikan pertimbangan atas butir-butir perjanjian di Hudaybiyah tersebut. Nah, ini adalah salah satu bukti teman-teman bahwa pendapat seorang istri itu penting untuk dimintai.
Karena secara apa ya, secara naturalnya kita, otak laki-laki dan otak manusia itu otak manusia, otak laki-laki dan otak perempuan itu punya fokus yang beda ya. Laki-laki itu cenderung pada hal-hal besar. Jadi dia kadang ketinggalan yang detail-detail, yang kecil-kecil. Nah, perempuan enggak. Perempuan itu dia akan mengurus yang detail-detail yang kecil-kecil, tapi tujuan di depannya agak-agak samar. Nah, makanya cewek itu nggak boleh nyetir malam. Ya, cewek itu nggak boleh nyetir malam. Kenapa? Karena matanya ke samping. Side-nya perempuan tuh ke samping. Sementara laki-laki side-nya itu ke depan. Jadi dia ke samping sini nggak terlalu lebar ya. Perempuan tuh melebar ke samping matanya. Laki-laki ke depan. Itu tandanya laki-laki fokus jauhnya ke depan. Makanya perempuan nggak boleh bawa kendaraan gelap-gelap, nggak disarankan. Karena itu tadi jarak pandangnya itu beda ya. Kalau kita ke samping, kalau laki-laki ke depan. Nah ini juga sebenarnya laki-laki itu pada saat dia mengurusi hal-hal besar ya, dia tetap harus minta pertimbangan perempuan dalam rangka memperhatikan detail-detail kecil. Karena perempuan sangat detail, ya kan? Perempuan sangat detail. Buktinya apa? Kalau laki-laki lupa tanggal pernikahan, nah, udah dibabat sama cewek, dibanting. Kamu udah nggak sayang ya sama aku, kamu lupa. Kenapa? Karena cewek detail. Ya. Dia yang kecil-kecil gitu perlu diperhatikan. Nah, cowok enggak. Ya, cowok enggak. Itulah kenapa laki-laki selalu kehilangan kunci mobil, disuruh nyari berulang kali nggak nemu. Tapi perempuan dalam sekali center ya, sekali sensor udah nemu. Karena memang kayak gitu teman-teman. Matanya luas ya, matanya luas. Dan dia memperhatikan detail-detail. Nah, jadi ini adalah bukti bahwa pendapat perempuan itu penting dan perlu untuk dimintai pada saat laki-laki memutuskan hal-hal besar ya. Dan ini adalah habits yang dimulai karena memperhatikan orang-orang Madinah. Jadi kalau kita ngelihat orang Mekah itu tidak pernah minta pertanggungjawaban, tidak pernah minta pandangan dari istri-istri mereka. Jadi istrinya itu domestik aja gitu, ya. Udah pokoknya urusin kasur, dapur, sumur, udah urusin lah itu. Gitu. Tidak pernah disertakan dalam hal-hal yang bersifat keputusan manajerial, leadership itu nggak pernah. Tapi Masya Allahnya ketika Nabi Muhammad melihat habitnya orang Madinah ya, orang Madinah itu selalu menyertakan pendapat atau pandangan istri-istrinya, bahkan istrinya dibawa ya. Hebatnya orang-orang Madinah itu, kalau mereka mau dagang istrinya dibawa, mau punya lobby-lobby politik istrinya dibawa, karena mereka tahu perempuan itu punya pandangan yang berbeda dengan laki-laki. Maka Rasulullah kemudian menyuruh orang-orang mukmin, orang-orang Islam untuk mengikuti habitnya orang Madinah yang luar biasa ini gitu ya. Jadi yang suami istri harus tahu nih posisinya masing-masing. Laki-laki itu biasanya dia goalnya ke depan ya. Nah perempuan itu ngurus yang samping-sampingnya, detail-detail dan supportingnya. Emang kayak gitu. Emang kayak gitu kodratinya diciptakan. Ummu Salamah, nah ini dari semua istri-istri Nabi itu punya kemampuan atau punya keistimewaan meriwayatkan hadis ya. Karena kan hidup bersama dengan Rasul, jadi pasti memperhatikan kebiasaan-kebiasaan dan perkataan Rasulullah. Jadi Ummu Salamah itu meriwayatkan 378 hadis dari Nabi dan juga menjadikan beliau sebagai ulama rujukan di masa generasi sahabat. Ya, bayangin. Ini adalah jawaban bagi kaum-kaum liberalis, bagi kaum-kaum orientalis yang menganggap bahwa Islam itu meletakkan perempuan di posisi bawah. Itu salah. Karena ulama di dalam Islam, perempuan itu boleh menjadi ulama. Boleh, ya. Tapi itu tadi teman-teman, dia sesuai dengan porsi pengetahuannya ya. Jadi perempuan apakah nggak boleh jadi ulama? Boleh, siapa bilang? Ini buktinya ya, istri-istri Nabi itu bukan ulama, mereka semua ulama, semuanya guru ngaji ya kan. Istri-istri Nabi yang ditinggal pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW itu kan tidak boleh dinikahi oleh siapapun, tidak boleh menikah lagi, dan mereka jadi apa? Sepanjang hidupnya didedikasikan menjadi guru ngaji teman-teman ya, jadi guru ngaji, Masya Allah kan. Jadi ini membuktikan bahwa perempuan pun bisa menjadi ulama ya. Jadi kalau ada yang bilang wah Islam itu meletakkan perempuan sebagai gender kedua di bawah laki-laki, salah besar. Kenapa? Karena perempuan di dalam Islam boleh menjadi ulama. Ulama itu artinya apa? Orang yang memiliki banyak ilmu ya. Apakah teman-teman tidak pernah bertemu dengan ulama perempuan? Kalau saya pernah dan luar biasa ilmunya itu. Pada saat saya tanya, wah ini ahli fikih nih gitu ya. Perempuan teman-teman, perempuan pakai gamis ya, pakai jilbab biasa aja, orangnya sederhana. Saya ketemu di Bandung, ulama, ilmunya luar biasa, nggak usah ditanya. Kita tanya apa aja soal fikih dia nguasain. Nah itu orangnya di Bandung. Wallahu alam sekarang masih ada atau enggak ya. Saya ketemu juga udah tua banget orangnya. Gitu, udah pakai tongkat, udah kurang apa namanya, tidak bisa berdiri sefit orang-orang lain gitu ya. Jadi udah cukup tua lah.
Nah, jadi ini membuktikan bahwa perempuan boleh jadi ulama. Ya. Ulama itu dari kata alimun ulamaun, artinya orang yang memiliki banyak ilmu. Maka perempuan kalau banyak ilmunya, ya ilmunya sahih, yang dipelajari juga sahih, benar, maka dia boleh menjadi ulama, bisa menjadi ulama. Oke. Nah, terakhir keutamaan dari Ummu Salamah ini adalah dia memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa. Jadi ini kisahnya yang tadi aku ceritain di awal ya. Dia ikut hijrah Habasyah 1, hijrah Habasyah 2 lancar ya sampai pulang lagi ke Mekah. Nah, tapi pada saat hijrah ke Madinah tahun ke-13 dari kenabian ya. Jadi ceritanya Ummu Salamah sama suaminya Abu Salamah itu udah siap-siap mau hijrah ya. Jadi teman-teman harus bisa bayangkan lah ya. Karena ada orang kadang nggak tahu itu gimana sih antara Mekah dan Madinah. Jadi Mekah itu teman-teman, Mekah itu dikelilingi oleh gunung-gunung yang tinggi. Mekah, Madinah itu punya gerbang. Ada gerbang masuk, ada gerbang keluar. Ya, kalau kita sekarang mungkin kayak Gapura. Selamat datang di kota Medan, gitu kan. Nah, maka kalau udah melewati perbatasan itu, ya bisa jadi dia bukan Medan lagi, bisa jadi Deli Serdang, bisa jadi kabupaten lain, gitu. Maka ada tuh selamat datang di kota Medan. Atau kalau kita keluar dari kota Medan ya, selamat jalan, terima kasih, gitu kan. Nah, Mekah itu juga begitu. Tapi pagarnya adalah gunung-gunung. Kalau ada yang sudah pernah umroh, Allah rezekikan umroh, Mekah itu dikelilingi gunung-gunung tinggi. Beda dengan Madinah. Di Madinah tidak ada gunung-gunung tinggi. Madinah itu tanahnya tanah untuk kayak pepohonan, ya pertanian. Nah, dia cocok tuh. Jadi tanahnya lebih lembab. Madinah itu cenderung lebih lembab. Air banyak di sana. Tapi kalau di Mekah cuma dari air Zam-Zam. Nah, kemudian pada saat mereka mau hijrah ya, Abu Salam sama Ummu Salamah ini bawa anaknya. Anaknya masih baik, ya. Anaknya si Salamah tadi. Bawa keluar kan, mau keluar ke menuju Madinah. Di jalan mereka dicegat dari dua bani. Dari Bani Mughirah, ya, keluarganya Ummu Salamah, dan dari keluarganya Abu Salamah. Ya, Ummu Salamah itu teman-teman, sama suaminya sama Abu Salamah itu disekat. Mau kemana kalian? Mau hijrah ke Madinah, mereka bilang. Abu Salamah boleh pergi, tapi kamu nggak boleh. Nah, Abu Salamah nggak apa-apa kalau mau keluar dari sini. Tapi Ummu Salamah nggak akan kami biarkan keluar. Dia dihadang. Ya, begitu masuk Islam, segala kemewahan, kemuliaannya tadi ya dicabut, hilang dengan sendirinya karena dia jadi dimusuhi kan. Ummu Salamah kemudian terpisah dengan anaknya. Jadi teman-teman bayangin, anaknya itu diambil paksa. Bahkan ya teman-teman yang udah menikah, udah punya anak, bayangkan pada saat Ummu Salamah itu mau dipisah dengan suaminya dan anaknya, itu terjadi rebut-rebutan anak antara keluarganya Abu Salamah dengan keluarganya Ummu Salamah, ya, tarik-tarikan. Salamah ini anaknya tadi ditarik-tarikan sampai mohon maaf ya, lengannya putus teman-teman, patah. Anak bayi, anak kecil. Ya. Bayangkan ibu mana yang gak terluka hatinya kayak gitu. Saking sedihnya Ummu Salamah, dia kan disekap. Ya, anaknya direbut paksa, dibawa oleh keluarga suaminya suaminya diizinkan ke Madinah, kemudian keluarga suaminya mengambil paksa anaknya, dan dia dipisahkan dengan anaknya, ya, dengan cara apa? Bani Mughirah, keluarganya Ummu Salamah ini, itu menyekap dia. Ya, jadi suaminya dibiarkan ke Madinah, anaknya diambil sama keluarga suaminya, dianya disekap. Saking kan perihnya hati Ummu Salamah. Hampir setahun dia selalu datang ke tempat itu ya, ke tempat kejadian itu, dan dia menangis di tempat itu. Hampir setahun teman-teman menangisi kejadian itu. Ya perempuan lah ya, hati siapa yang tidak sedih gitu ya, dipisahkan dengan anak, dipisahkan dengan suami. Sampai akhirnya kemudian Ummu Salamah nego ya, lebih dari setahun nego dengan keluarga suaminya, kemudian akhirnya anaknya dikembalikan ya. Maka kemudian Ummu Salamah ini dia nekat naik unta berdua saja dengan anaknya yang masih bayi tadi, kecil tadi ya. Kemudian mereka pergi ke Madinah, sampai di tengah jalan baru keluar dari gerbang Mekah, itu ketemu dengan Utsman, bukan Utsman bin Affan ya, Utsman bin Tolhah. Dilihat, loh, kamu mau kemana? Aku mau ke itu. Sama siapa? Sendiri? Enggak, ini berdua. Sama siapa? Sama anakku, dia bilang gitu ya. Berdua saja dengan anaknya naik unta. Kemudian Utsman dengan kerendahan hatinya beliau menuntun Ummu Salamah sampai ke Madinah, dan itu sepanjang perjalanan dia tundukkan pandangannya. Luar biasanya orang-orang dulu ya, tidak ada modus. Kalau sekarang kan modus, nolong ujungnya lain gitu kan. Nah ini enggak, Utsman bin Talha itu kemudian
mendampingi sampai ke Madinah ya. Itu perjalanan itu berhari-hari teman-teman. Kalau zaman sekarang Mekah Madinah tuh naik bus 6 jam sampai ya. Kalau dulu memang berhari-hari sampai ke Madinah, dan akhirnya dia berkumpul lagi dengan suaminya itu Abu Salamah. Ini luar biasa ya, ketabahannya luar biasa. Jadi betul-betul perempuan yang ketabahannya, ketaatannya, kesabarannya betul-betul diuji ya. Apalagi kalau udah soal anak. Nah, dipisahkan dengan suami, dipisahkan dengan anak, Masya Allah itu uh, orang-orang terpilih lah yang hatinya bisa bertahan di tengah ketaatan ya, walaupun sudah diuji dengan segitu besarnya. Nah, itu adalah keutamaan dari Hindun atau Ummu Salamah binti Abu Umayyah. Dan yang terakhir adalah hikmah pernikahannya. Oke, ini adalah sesi terakhir kita ya, di slide terakhir kita. Nah, ini mulai dari Ummu Salamah sampai nanti ke belakang. Nah, kita akan lihat bagaimana setiap pernikahan Rasul itu punya hikmah tersembunyi ya, yang memang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang sebelum-sebelumnya betul karena wahyu juga, karena bimbingan Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau ke belakang-belakang ini nanti mulai dari Ummu Salamah sampai nanti terakhir Maimunah binti Al-Haris, itu adalah pernikahan-pernikahan yang disertai dengan apa ya, bisa dibilang manfaat ya, fadilah-fadilah dari syariat Islam. Jadi menegakkan syariat Islam, kemudian juga di satu sisi adalah dalam rangka strategik ya, dakwah strategis. Jadi dengan cara menikahi dari putri-putri kalangan Yahudi ya, putri-putri kalangan orang kafir Quraisy. Nah, itu diambil dinikahi oleh Nabi Muhammad. Dalam rangka itu, dalam rangka menguatkan hubungan tadi. Nah, yang pertama ya, hikmah pernikahannya adalah kenapa Nabi menikahi Ummu Salamah? Ini adalah sebagai balasan untuk Ummu Salamah dan suaminya, yaitu Abi Salamah, karena sudah berjuang dalam menegakkan agama Islam di masa-masa awal. Ya, ingat mereka hijrah ke Habasyah itu full. Yang pertama kali hijrah ke Habasyah mereka berdua. Ya, jadi betul-betul hadiah buat suaminya. Kenapa? Ya, walaupun suaminya sudah wafat, ya, istrinya kemudian diperistri oleh manusia paling mulia. Nah, ini ruh suaminya tenang aja lah ya. Pasti tenang sekali gitu kan. Karena istrinya dijaga, dilindungi, dididik oleh orang paling mulia di dunia. Jadi ini hadiah baik untuk istrinya Ummu Salamah maupun suaminya Abu Salamah. Nah, sekaligus untuk menghibur setelah suaminya meninggal. Karena kayak tadi aku ceritain ya, Ummu Salamah ini setelah Abu Salamah meninggal itu seperti hilang harapan gitu. Siapa yang bisa menggantikan kasih sayang Abu Salamah? Siapa yang bisa lebih baik dari Abu Salamah? Oh, banyaklah pertimbangannya gitu ya. Nah, jadi itu adalah hadiah, semacam balasan ya, kebaikan untuk apa? Untuk menghibur Ummu Salamah. Yang kedua, Ummu Salamah ini tadi di awal aku ceritain ya, Ummu Salamah itu berasal dari Bani Makhzum. Bani Makhzum ini terhormat, mulia, tapi memusuhi Rasulullah. Jadi mereka ini nggak suka sama Rasul. Nah, sementara tapi gitu ya, Bani Makhzum ini kelebihannya adalah yang tadi aku sebut di awal, mereka itu mulia dan terpandang. Gitu. Jadi kalau misalnya yang mulia dan terpandang ini, bayangin ya, mereka adalah, kalau di Indonesia nggak ada contohnya. Anggaplah misalnya di Indonesia ada satu kalangan yang bisa memberikan menginfeksi gitu ya, memberikan influence kepada orang-orang ya, misalnya kayak keluarga influencer gitu, tapi bukan influencer yang di YouTube, enggak. Bukan influencer di Instagram juga. Jadi satu keluarga ini bisa menginfluence orang-orang gitu, bisa mempengaruhi opini. Nah, masalahnya mereka memusuhi Rasul. Jadi isu-isu yang ditebarkan adalah isu-isu permusuhan terhadap Rasul dan kepada Islam. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW ya menikahi Ummu Salamah, yang mana Ummu Salamah ini adalah salah satu perempuan terpandang dari Bani Makhzum. Dengan cara ini Rasul menunjukkan bahwa walaupun Bani Makhzum memusuhi Rasulullah SAW, tapi Rasul enggak. Ya, Rasul itu tidak pernah memusuhi mereka, bahkan ini menunjukkan bahwa Rasul ingin bersaudara dengan mereka, ingin bersaudara dengan Bani Makhzum. Dan Masya Allah luar biasanya, setelah Rasul menikahi Ummu Salamah ya, atau Hindun, maka kemudian hubungan antara Nabi, hubungan antara orang Islam dengan Bani Makhzum itu pun perlahan-lahan menjadi membaik. Kenapa? Ya karena mereka persaudaraannya kuat. Jadi kalau ada anggota keluarganya atau saudaranya yang diambil menjadi bagian dari keluarga Rasulullah SAW, maka kemudian mereka menganggap bahwa oh kita saudara, kita sekarang sudah saudara. Gitu. Itulah yang kemudian menjadi hikmah dari pernikahan dari Rasulullah dengan Hindun atau Ummu Salamah binti Abu Umayyah ya. Yang pertama tadi adalah balasan kebaikan kepada beliau dan suaminya, dan yang kedua adalah ya ini strategi dakwah ya, strategi dakwah. Salah satunya adalah untuk itu tadi, mengambil hati
orang-orang yang memusuhi Rasulullah. Dengan cara apa? Rasul menunjukkan bahwa Rasul tidak pernah membenci mereka, bahkan Rasul menganggap ini adalah bagian dari keluarga dan saudara. Kan kalau sudah nikah udah jadi keluarga ya, gak boleh musuh-musuhan gitu. Nah, jadi Rasul menunjukkan itu, I do care of your bani gitu ya, I do care of your klan gitu. Jadi kalian gak perlu khawatir, saya peduli dengan klan kalian. Mulai hari ini karena dia istri saya, kita menjadi keluarga. Nah itu, jadi perlahan-lahan hubungan Rasul dengan Bani Makhzum pun membaik gitu. Oke, mungkin itu dulu teman-teman, karena sudah jam 9 kurang ya. Aku berusaha untuk efektif, nanti kita banyakin di diskusi dan tanya jawab. Terima kasih, setelah ini tolong Dian bantu ya untuk moderatorin. Aku balikin dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nah, ini kita sekarang meneladani sahabiah yang selanjutnya, yaitu Ummu Salamah. Nah, ini banyak juga meriwayatkan hadis ya, Kak ya. Karena beberapa kali dengar ada diriwayatkan dari Ummu Salamah gitu ya. Jadi memang dapat kita tarik sebuah benang merah lah gitu, bahwa memang istri-istrinya Rasulullah tuh benar-benar pintar gitu ya, dan pandai dalam mengambil keputusan juga, dan membantu Rasulullah juga dalam memetakan situasi politik saat itu mungkin ya. Oke, nah ini kakak-kakak dan teman-teman sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan, kita udah buka sesi tanya jawab nih. Silakan langsung buka aja mikrofonnya, atau mungkin bisa melalui chat. Ayo, ayo. Adakah? Kalau nggak ada, biar aku dulu deh. Oke, Kak, jadi kan gini, Kak, ini agak-agak gimana ya, mungkin agak-agak nggak terlalu nyambung lah, tapi mudah-mudahan bisa nyambung. Jadi kan kita nih, dari Ummu Salamah ini kan kita belajar ya, bahwa ternyata, dan istri-istri Nabi yang lainnya ya, bukan Ummu Salamah aja. Ternyata perempuan itu, perempuan yang memiliki intelektual yang baik, itu dapat didengarkan ininya, pendapatnya begitu ya, Kak, dan sah-sah saja itu terjadi gitu. Nah, tapi yang menjadi masalah adalah perempuan hari ini itu kerap kali pada hal-hal dasar aja itu masih perlu harus belajar gitu, Kak. Contohnya dalam menghormati kehormatannya, gimana ya, dalam melindungi kehormatannya gitu. Banyak sekali ada kabar atau mungkin cerita gitu ya, sama aku pribadi gitu, yang kurang menjaga kehormatan itu gitu, Kak. Nah, dan ketika dinasihati gitu ya, oh ya, jangan kayak gitu, sebaiknya begini gitu kan, kakak tadi bilang kalau untuk hal-hal yang mutlak itu memang harus jangan gitu kan. Nah itu aku setuju banget, dan harus tegas kita. Nah, kadang-kala untuk mengatakan jangan itu orang-orang nggak mau denger gitu, Kak, apalagi yang udah seumuran kita gitu ya, yang seumuran gitu kan. Tapi ketika nanti dia sedih, dia galau, terus dia datang lagi gitu kan, maksudnya itu terulang gitu kan. Padahal maksudnya dia mau nyari ketenangan di mana-mana pun nggak akan dapet kan gitu loh, perhatian dari mana-mana nggak akan dapet kalau ya dia nggak mengusahakan itu datang dari Allah gitu kan. Nah, ini gimana cara ngasih taunya, Kak, gitu. Aku berusaha untuk kayak berusaha untuk selalu mengingatkan, tapi kadang-kala itu terus berulang gitu, Kak, di masa-masa yang sekarang lah gitu, di mana kita harus menjaga kehormatan kita sebagai perempuan gitu, Kak. Oke. Maaf ya, Kak, agak curhat Kayaknya dikit. gak apa-apa, boleh lah curhat di antara kita. Yang nggak boleh kan curhat sama pasangan orang, nggak boleh itu ya. Jangan main itu. Oke, terkait ini ya, bismillah. Jadi gimana dengan perempuan-perempuan zaman sekarang? Pertama, yang perlu kita pahami ya, kenapa perempuan zaman sekarang bukan tidak bisa, mungkin mengalami kesulitan atau miskonsepsi ya, tentang apa itu perempuan mulia, tentang apa itu kehormatan perempuan gitu. Eh, Kalau sekarang kan kita serba susah gitu. KPI menyensor bagian tubuhnya Sandy di SpongeBob, ya itu, wah, jadi maki-makian itu, apa sih KPI nggak ada kerjaan banget bla 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 gitu. Padahal kalau menurutku pribadi ya, kalau KPI punya kebijakan untuk menyensor, ya itu di zaman sekarang rasanya dibutuhkan. Kenapa? Dulu teman-teman, dulu ya, dulu ngelihat perempuan zaman dulu lah, dulu orang-orang ngelihat perempuan nggak pakai hijab saja ya. Dulu kan sebelum perintah hijab diturunkan ya, perempuan pakai penutup kepala, tapi bukan hijab sempurna kayak kita ya, penutup kepala gitu saja biasa, tapi memang mereka menutup kepala, menutup rambut. Dulu orang ngelihat rambut tuh biasa aja gitu, ya bukan sesuatu yang bisa menimbulkan hawa nafsu. Tapi zaman sekarang, hatinya manusia itu kan makin kotor, makin banyak penyakit. Jangankan lihat rambut,
yang jelas-jelas harus ditutupi. Aku pernah dapat cerita Ikhwan loh teman-teman, Ikhwan ya, garis bawahi, Ikhwan beneran orang ngaji bisa suka jatuh hati sama Ahwat gara-gara lihat apa? Ujung jempolnya, jempol kaki. Ngaco nggak itu? Wow, gitu kan? Beneran, ini serius. Gara-gara dulu aku nggak pakai kaos kaki. Ya, dulu aku nggak pakai kaos kaki. Ada yang negur, ya gitulah. Ada sahabat, ada teman ya. Ahwat negur, Put kamu kenapa nggak pakai kaos kaki? Gitu. Aku bilang aku nggak terbiasa. Soalnya di pesantrenku nggak wajib pakai kaos kaki. Jadi aku nggak menganggap itu sebuah kewajiban gitu. Karena dulu nggak dibiasakan. Ya masih jahiliyah lah cara pandangnya. Terus dia bilang, Put kamu tahu nggak? Ada tahu laki-laki pernah jujur dia, iya silakan silakan Kak Zi, dia cerita ini laki-laki senang sama perempuan yang dia suka itu Ahwat, dan ini bukan perempuan yang buka aurat, tidak, posisinya ini perempuan lengkap atas sampai bawah, abis wudhu teman-teman, abis wudhu ya, namanya orang abis wudhu kan buka kaos kaki dong ya kan, buka kaos kaki kelihatan ujung jarinya, suka si laki-laki itu, bayangin hanya ujung jarinya saja. Jadi ini manusia, waduh, makin kesini udah makin aneh-aneh gitu, udah makin ngaco cara berpikirnya gitu, udah makin banyak kerusakan, kebusukan dalam hatinya. Ya jadi memang kalau kita bicara kenapa perempuan sekarang banyak tidak bisa menjaga kehormatannya, kuncinya adalah miskonsepsi. Dia tidak paham bahwa dia perempuan, dia tidak paham apa ini maksud dengan kehormatan perempuan. Nah, yang lebih parah lagi adalah dia tidak tahu caranya menjaga kehormatan dirinya sendiri. Itu yang parah. Ya. Karena miskonsepsi, dia nggak tahu apa itu perempuan, apa itu muslimah, kewajibannya apa, cara menghormatinya bagaimana gitu. Sekarang lihat, orang mengapresiasi habis-habisan orang-orang yang goyang pargoy di TikTok, ya kan? Pokoknya kalau followernya banyak, terhormat. Aneh aja gitu, menurutku apa yang dikejar gitu. Ya karena kita tidak tertarik. Jadi dunia kita tuh kapitalis ya. Dunia kita sekarang tuh kapitalis, membawa kepada pemikiran kapitalisme itu gitu. Salah satunya perempuan-perempuan yang dijadikan yang namanya kapitalis lah ya. Perempuan menjadi capital, jadi modal, gitu. Jadi modal utama gitu kan. Lihat, coba teman-teman perhatikan ya. Kalau yang anak komunikasi mungkin tahu. Kalau yang tidak anak komunikasi, coba perhatikan. Berapa banyak iklan yang menggunakan laki-laki? Bintang iklannya laki-laki. Sedikit. Aku bisa jamin. Iklan yang menggunakan bintang iklan laki-laki adalah produk-produk manly. Rokok, ya. Dan lihat tuh. Rokok, kemudian alat-alat apa camping dan segala macam itu modelnya laki-laki. Sampo. Tapi lihat. Shampoo ada? Nggak ada. Jarang, kecuali shampoo khusus laki-laki. Ya. Ada Fadil Jaidi. Ini udah ketahuan ya nonton iklannya ya. Tapi lihat produk-produk lainnya mayoritas diisi oleh perempuan. Kenapa? Karena memang penelitiannya kalau memang menggunakan model perempuan itu dia lebih tinggi interestnya. Kenapa model perempuan lebih tinggi? Iya iyalah yang nontonin laki-laki. Kalau perempuan mau nggak nontonin laki-laki? Jarang, males kan. Cewek kan nggak interest terhadap fisiknya laki-laki. Ganteng itu ya dari muka doang gitu. Kalau otot apa dada itu nggak dilihat biasanya perempuan. Tapi dia laki-laki. Jadi kita udah dibawa ke arah sana. Nah, gimana caranya ngadepin temen yang kayak gini? Oke, aku inget pesan dari guruku, dia bilang gini, ketika kamu menemukan orang yang tidak mau pulang ke rumah, ya, tidak mau pulang ke rumah itu berarti tidak mau kembali kepada Islam, alias menjauh dari jalan Islam, kamu tidak perlu memaksa. Yang perlu kamu lakukan adalah pastikan ke dia bahwa satu hari kalau dia mau pulang, dia harus tahu di mana rumahnya. Artinya, someday kalau teman kita ini rindu dengan hidayah Allah, dia tahu akan ada yang menampung dia dan itu kita. Ya, dan itu kita. Jadi tugas kita di Quran itu tugas kita sederhana. Kita tuh tidak diberikan tugas kewajiban untuk memasukkan orang ke agama Islam. Tidak. Cari di dalam Quran mana ayat yang memerintahkan kita harus memasukkan orang ke dalam agama Islam, tidak ada. Satu-satunya tugas kita adalah innama alaikal balagh. Tugas kamu tidak lain dan tidak bukan adalah menyampaikan. Selesai. Oke. Jadi kalau kita punya teman yang nggak paham tentang harga dirinya sebagai perempuan dan segala macam, udah tugas kita hanya menyampaikan. Fulana gitu ya, teman, siapa kawanku gitu ya, sis, kamu dengan tampilanmu kayak gini, kamu nggak mau pakai jilbab, mungkin kamu belum merasakan nikmatnya menutup aurat. Tapi satu hari kalau kamu mau coba, pengen belajar, aku akan ada buat kamu, buat ngebimbing dan aku akan di sini untuk support kamu. Jadi kita hanya perlu menjelaskan kepada dia, kita adalah rumah, ya, rumah yang tepat untuk dia balik. Karena guruku bilang, semua orang pasti merindukan pulang ke rumah.
Manusia mana yang nggak merindukan pulang ke rumah, ya? Apalagi anak-anak perantauan kayak kita. Ya kan? Karena di rumah kan home itu katanya home itu bukan a place ya, tapi a condition. Rumah itu bukan bangunannya, tapi kondisi di mana kita ingin pulang menuju sana. Jadi semua manusia itu pasti akan ingin pulang. Nah, hanya saja dia tidak tahu mana rumah yang benar. Maka kalau kita punya teman-teman yang kayak gini, susah dinasehatin ya, bolak-balik dikasih tahu nggak mau ini, udah diem aja. Diem tuh maksudnya nggak usah dipaksa, tapi nasihati dia dan pastikan ke dia bahwa satu hari kalau kamu kangen pulang, ini rumahmu. Ya, Islam ini rumahmu dan aku akan menjadi saudaramu yang support kamu gitu. Jadi tetap aja al-balagh, tetap aja menyampaikan ya. Giliran hidayah masuk ke dia apa enggak, oh itu hak prerogatif Allah. Kita nggak punya kewajiban itu. Bahkan kita, nih teman-teman, dalam satu hadis dikatakan kita tidak boleh memaksakan gini. Kita dakwah sama orang, dalam hati kita ada niat, wah dia harus masuk Islam denganku. Itu nggak boleh. Nggak boleh teman-teman. Karena kita sudah mengambil haknya Allah. Hidayah itu murni mutlak hak Allah tunggal, prerogatif ya, hak tunggalnya Allah. Maka tugas kita Pak, al-balagh, sampaikan aja. Ya. Masuk Islam nggak masuk Islam urusan lain, syahadat nggak syahadat urusan lain. Dia mau syahadat kita bantu, dia nggak mau syahadat ya sudah, selesai. Kita al-balagh menyampaikan. Jadi mungkin gitu ya Yan ya. Tugas kita hanya menyampaikan. Kalau dia nyaman bimbing, kalau dia belum nyaman, kalaupun dia balik lagi ke kita, dia udah bikin masalah balik lagi ke kita. Dulu teman Iya, ada orang yang nggak rata, kadang-kadang gimana ya, mungkin salah sih, cuman kadang-kadang ada jengkel juga sih kayak ini, maksudnya kita udah ya udah gitu kan, tapi dibalik lagi, habis itu dibuat lagi terus dibalik lagi gitu loh, kayak gitu-gitu terus gitu, kayak yang dipermasalahkan sama, dia udah tahu masalahnya apa gitu kan. Dan sebenarnya di kita ini sebenarnya sejujurnya Kak, yang krisis itu lebih ke kayak hubungan yang di luar pernikahan sih, maksudnya kayak pacaran gitu kan. Nah itu tuh memang sejujurnya itu sesuatu yang memang menjadi masalah gitu, menjadi buntut dari masalah, dan itu udah aku simpulkan lah gitu, dari 10 orang yang pacaran 9 yang punya masalah gitu. Jadi jangan sampai gitu. Jadi bagi yang belum menikah jadi tidak perlu melakukan itu gitu ya. Nah, jadi yang orang-orang yang sering jadi masalah tuh itu. Jadi kurang menghargai dirinya gitu justru kalau dia pacaran itu gitu kan. Maksudnya alhamdulillah kan kita nggak perlu menempuh itulah gitu untuk kemudian menikah gitu ya. Inilah untuk yang belum menikah mungkin bisa dijaga sampai halal, karena dari 10 yang curhat 9 yang punya masalah dan semuanya nyaris sama. Itu adalah sangat merugikan perempuan gitu ya, merugikan perasaannya, merugikan ekonominya, merugikan kehormatannya juga gitu. Nah itu yang kadang-kadang agak susah dibilanginnya Kak gitu, yang susah juga karena terlalu bucin, terlalu udah dibilang itu toksik, dia nggak mau lepas gitu-gitu sih, kayak gitu sih Kak, yang mungkin ya krisisnya di kita gitu, anak-anak muda perempuan sekarang. Jadi curhat deh. Jadi mungkin itu ya, mungkin bisa bisa diingat lagi lah gitu, bahwa mungkin teman-teman kita yang nggak dikasih kesempatan belajar agama gitu, jadi mereka kayak suka hilang arah gitu, terutama yang perempuan sih yang aku kasihannya itu sih Kak yang terjadi. Baik. Oke. Kak, boleh nanya Kak? Ya silakan Kak Sylvia. Tadi kan pembahasan tentang Ummu Salamah, yang saya ingin tanyakan bagaimana kita menjadi seorang istri yang setidaknya yang patuh pada suami, yang bisa mendekatkan kita akan kewajiban kita, yang apa ya, yang soalnya kan banyak zaman sekarang ini termasuk saya ya, untuk belajar agama itu kalau saya kan di Medan, untuk di Medan ini kan agak susah. Beberapa kali ketemu sama ustadz ataupun ustazah belajar kajian, ujung-ujungnya ada nggak enaknya gitu. Jadi untuk dapat guru yang mumpuni, guru yang benar-benar tulus itu agak susah sih kalau saya ya. Jadi alhamdulillah kali saya dikasih sama Mbak Ji link ini untuk bergabung di kajian ini. Gitu Mbak, terima kasih. Oke, langsung dijawab ya Yon deh. Ya silakan Kak. Makasih. Ini juga ceritanya lucu nih. Kak Sylvia ini ternyata ayahku dan ayahnya temenan. Iya, teman akrab. Iya, teman akrab. Namanya sama ya kalau nggak salah ya?
Bener nggak sih? Enggak, nama papa saya itu Arman. Oh iya iya bener, Om Nah, Arman, sama-sama iya. Ar. Iya bener. Gak mau. Nah jadi ayah kami temenan ya, ayah kami temenan, teman dekat. Kita nggak tahu ternyata ketemunya di kajian ini gitu. Linknya pun lewat Kak Zi ya, Kak Nurul. Jadi memang ya itulah ya, Allah pertemukan dengan cara yang entah gimana. Jadi gini, gimana caranya kita, pertama ya tadi aku meluruskan dikit, gimana caranya kita nemuin guru yang enak gitu ya. Karena ada aja kajian nanti ujungnya ada masalah. Agak lucu juga kalau kajian ada masalahnya gitu, karena maksudnya gini, lo kan ini mau ngaji, mau membebaskan diri kita dari masalah-masalah yang mungkin kita bingung gitu. Jadi kalau ada kajian yang justru ada masalahnya, ini harus dipertanyakan, ini ada masalah apa di kajian ini gitu kan. Karena harusnya kajian tidak bermasalah, kalaupun ada ya paling apalah, hal-hal perbedaan pendapat saja gitu ya, tapi tidak prinsipal. Nah, gimana caranya menemukan guru yang uh, bisa membimbing kita? Jadi ada satu pesan dari ulama bilang gini, katanya gini, kenapa kita tidak, kadangkala kenapa kita tidak bertemu dengan ilmu yang tepat? Itu adalah karena kita tidak mau menghadapkan hati kita kepada ilmu yang benar. Oke. Ilmu itu di mana-mana. Ibaratnya kanan kiri kita kaca, cermin ya. Kanan kiri kita cermin, penuh nih cermin. Oke. Tapi kita menghadap ke arah yang tidak ada cerminnya. Jadi anggaplah di kanan kiri kita ada cermin, tapi kita menghadap belakang. Oke, cerminnya ada di situ. Tapi bagaimana kita bisa melihat diri kita kalau kita tidak arahkan ke cermin? Nah, hati yang mencari ilmu itu kadangkala kenapa kita tidak bertemu dengan ilmu yang tepat, tidak bertemu dengan guru yang tepat? Karena kita tidak menghadapkan hati kita menuju ilmu yang kita inginkan. Nah, ibarat itu tadi, kanan kiri kita ada cermin ya, kanan kiri kita ada orang berilmu, kanan kiri kita ada ilmu bertebaran, tapi kita nggak ngadepin ke sana. Nah, jadi teman-teman di kajian ini ya kita sama-sama berdoa lah ya. Aku berdoa mudah-mudahan yang aku sampaikan Allah minimalisir salahnya gitu ya, karena manusia juga pasti ada salahnya. Dan mudah-mudahan kita memang sedang menghadapkan hati kita pada ilmu yang kita inginkan. Nah, that's why kajian Ruang Putri itu dari awal tidak pernah aku tentukan. Nah, aku selalu bebaskan ke teman-teman, habis ini mau ngaji apa, habis ini mau ngaji apa, gitu ya. Tapi aku arahkan misalnya kayak, oh kalau kita mau ngaji fikih, kita ngaji tauhid dulu gitu ya, di awal-awal lagi ya. Iya Awal-awal bener. kita, betul, kita diskusi dulu tuh, mau ngaji apa. Nah, jadi itu, hadapkan dulu hati kita ke ilmu yang memang kita ingin ke sana. Nah, yang kedua, gimana jadi istri yang baik gitu. Eh, jadi istri yang baik pasti adalah meniru orang-orang yang sudah berhasil menjadi seorang istri ya. Jangan meniru dari yang belum berhasil. Gitu kan. Jangan meniru dari orang yang masih coba-coba gitu. Tuh biasa sekarang aku suka agak, mohon maaf ya, agak geli lihat orang Islam cari pandangan dari orang non muslim gitu. Ini agak aneh gitu. Kita muslim ya. Kita cari pandangan dari orang muslim gitu, tentang kebahagiaan hidup, tentang tujuan hidup, ya tentang apa, mindful peace, ada macam-macam lah, apa sih katanya, pokoknya gitu lah ya, mindfulness bagaimana berpikir damai, hidup tenang. Iya bener. Mau apa ya batin ya, kan kita sudah punya zikirnya gitu. Jadi aku kadang-kadang suka geli, bukan ngejek ya, cuman geli aja gitu, maksudnya kita muslim, panduan hidup kita lengkap, tapi kita nyari dari non muslim gitu. Kalau hanya sekedar ingin tahu pandangan dia, that's okay. Tapi kalau untuk dijadikan pegangan, aku rasa lucu gitu. Lucunya itu kenapa? Loh, kita ini muslim, kita ini orang beriman, Quran kita lengkap, ya kan? Permasalahannya adalah kita malas belajar. Kita malas mempelajari Quran dan hadis-hadis itu gitu. Nah, jadi kalau kita mau mengikuti bagaimana istri-istri yang solihah itu adalah nomor satu, lihat dulu contoh-contoh berhasilnya. Nah, alhamdulillah kita ada kajian sahabiah kan, kajian sahabiah kita lihat, oh ini ada istri-istri Rasul yang Masya Allah gitu. Apakah mereka terbebas dari salah? Ya enggak juga, mereka manusia biasa kayak kita. Mereka punya kehilafan, tapi kan tidak fatal, ya kan? Tidak fatal. Istri-istri Nabi apakah punya salah? Ya punya lah. Kan ada juga istri Nabi yang dihukum sama Nabi kan? Dihukum, dimarahin gitu ya. Maksudnya ada yang sampai diancam pernah mau ditalak gitu kan. Bahkan ada 3 istri Nabi yang pernah ditalak, beneran total ditalak. Nah, tidak jadi ummul mukminin. Kenapa? Karena fatal. Fatalnya adalah karena sampai kepada tidak tidak taat kepada Rasul ya, ingkar kepada perintah Rasulullah. Nah, itu dicerai sama Nabi 3 orang ya. Nah, selebihnya tetap menjadi ummul mukminin. Jadi kita lihat dari mereka, apakah mereka pernah salah? Iya pernah salah, tapi mereka juga berbuat kebaikan. Nah, kemudian juga kita lihat, ini suami kita tipe apa, ya kan? Alhamdulillah kalau dapat tipe Muhammad. Nah, yang paling gak enak adalah dapat tipe Firaun. Nauzubillah min zalik ya. Jangan sampai gitu. Tipe-tipe Firaun tuh kan kasihan ya, istrinya soleha gitu, tapi suaminya nggak soleh sama sekali, bahkan kufur. Nah, jadi bagaimana menjadi istri yang baik adalah pertama, jangan lihat siapa suami kita.
Ya, itu nasihat para ulama. Mau suami ente soleh luar biasa kayak, zuhud luar biasa kayak, mau suaminya kayak apa juga, jangan pernah lihat dianya, ya. Menjadi istri taat itu adalah murni perintah Allah, bukan karena suami kita siapa. Oke. Jadi cinta kita kepada pasangan, cinta kita kepada anak, cinta kita kepada orang tua adalah bias-bias ketaatan kita kepada Allah. Karena Allah suruh kita taat pada suami, kita taat pada suami. Tapi ketika suami membuat kita, menyuruh kita tidak taat kepada Allah, kita tidak boleh taat. Nah, gitu. Jadi, taatnya kita pada suami adalah bias atau percikan-percikan iman karena kita mengikuti perintah Allah. Karena Allah yang perintahkan. Kalau bukan Allah yang perintahkan, saya nggak mau. Gitu. Nah, jadi, itu gitu ya. Kalau mau menjadi istri solihah, nomor satu, kita ingat dulu, bukan siapa suami kita, tapi siapa Tuhan kita. Kalau Allah suruh taat, kita taat. Yang kedua, mengingkari atau syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi kalau misalnya suaminya bilang gitu ya, "Dek, buka jilbabmu." Ah, nggak boleh itu. Itu boleh ditentang, ya. Makanya perempuan jangan kayak pemain sinetron Indosiar, ya. Aku paling gemes tuh sama cewek-cewek perempuan-perempuan Indosiar. Pakai rok, pakai gamis, pakai jilbab gitu ya. Dipukul sama suaminya, gitu. Tapi endingnya apa? Jangan tinggalin aku, Bang. Bodoh itu namanya. Mohon maaf ya. Bener, aku tuh greget banget lihat sinetron Indosiar. Nggak gitu, muslimah tuh nggak gitu. Muslimah tuh pinter. Tahu batas-batasnya mana yang boleh dan tidak gitu. Ini enggak disiram air, ditendang, dipukul pakai sabuk. Masih aja jangan tinggalin aku, Bang. Aduh, kayak dunia ini sempit sekali gitu. Janganlah, jangan jadi perempuan Indonesia. Jadi itu tadi ya. Pertama kita taat kepada suami karena taat kepada Allah. Yang kedua adalah ketika kita taat, kita mengikuti perintah-perintahnya karena membawa kita kepada kedekatan kepada Allah. Jadi kalau dia menyuruh kita kepada yang musyrik, kepada yang munafik, kepada yang fasik, tinggalkan, boleh ditinggalkan. Nah, yang terakhir adalah bagaimana memberikan pelayanan ini. Rumah tangga itu, banyak orang memahami rumah tangga itu kaku, ya. Aduh, kalau kasus Lesti, biar Lesti aja menanggapin. Karena tugas menanggapi tugas Lesti, saya tugasnya tidak menanggapi. Terakhir yang tadi ya, banyak orang berpikir rumah tangga itu penuh dengan apa visi misi dan segala macam gitu. Iya betul harus ada visi misi. Tapi rumah tangga itu tidak kaku ya. Rumah tangga itu seni. Di dalamnya boleh bercanda ya, boleh iseng-isengan. Nah, bahkan bohong saja teman-teman. Bohong kepada suami terhadap istri yang bertujuan untuk mendamaikan gitu ya. Itu boleh loh. Gitu. Makanya gombal itu boleh, dalam Islam gombal itu boleh ya. Nah, karena Allah tahu perempuan suka dibohongi dengan gombal dan laki-laki pun bisa mengamankan situasi dengan cara menggombal istrinya. Gitu. Cantik kali ya, Dek, gitu kan. Atau ayolah kita makan yuk. Tahu dia kelemahan istrinya makan. Nah, kalau udah istrinya ngambek, makan. Nah, gitu kan. Jadi itu boleh, teman-teman, ya. Itu boleh. Jadi itu tadi, Kak. Ingat ketaatan kepada suami adalah bias terhadap ketaatan pada Allah. Kedua, taat kepada apa yang dia perintahkan menuju Allah. Dan yang ketiga adalah dalam berumah tangga itu perlu seni ya, perlu penyegaran-penyegaran. Jadi beberapa trik dibutuhkan untuk kita menjadi istri yang solihah. Jadi bukan serta-merta harus kayak, mohon maaf ya, serta-merta harus seperti batur, seperti pelayan ya, apa aja dia minta kita kasih gitu. Aku agak-agak gimana ya ngelihatnya, kadang ada yang salah paham dengan konsep ini gitu, seolah-olah perempuan itu harus mengikuti semua yang diperintahkan laki-laki. Oh tidak gitu. Rasul saja memberikan kebebasan pada istri-istrinya. Itu tadi, apa pendapat kamu, bagaimana perasaan kamu. Rasul memberikan kesempatan itu ya. Jadi perempuan itu ya perlu itu tadi, mengerti diri kita siapa, tugas kita sebagai istri apa, tugas kita sebagai ibu apa. Jadi kita nggak salah konsep, tidak terjadi miskonsepsi gitu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih ya Mbak Put. Baik. Ada yang lain yang mau bertanya, silakan. Kak Dion, aku mau nanggapin boleh? Udah lama banget nih nggak nanggapin. Ih, baru dengar suara Salwa. Udah lama. Kalau baru 2 minggu kali aku nggak aktif, asik. Iya, kita baru 5 kali pertemuan. 2 kali itu Oke, seru banget. Aku tuh ternotis sama satu yang Kak Put, sebelumnya maaf ya Kak Put belum bisa buka kamera ya, you know ya kameraku. Jadi semoga nggak masalah. Jadi gini kan masalah hijrah tadi gitu, bahwa hijrah itu bukan hanya merubah jilbab yang tadinya pendek jadi panjang seperti itu. Tapi hijrah itu sendiri maknanya luas dan dalam,
dan nggak sembarang orang yang bahkan mungkin sudah mengklaim hijrah itu sendiri sudah berhijrah sesungguhnya gitu. Karena hijrah ini sesuatu yang kalau aku bilang sakral dan hanya pribadi dan Allah yang tahu gitu. Apakah seseorang itu sudah berhijrah apa belum gitu. Karena banyak banget kasus-kasus di luar sana yang ya berjenggot rupanya main Tinder. Ada juga yang udah punya istri tapi masih aja gangguin anak gadis. Waduh, bahaya banget ya. Dan itu sering terjadi. Kadang kita sebagai mungkin yang masih jomblo fisabilillah harus pandai-pandai meng-cut gimana caranya orang-orang kayak gini nih jangan sampai ada di dalam hidup kita gitu kan. Nah, yang aku sorotin adalah gini Kak Put, aku kebetulan berada di ruang lingkup yang sangat-sangat bukan liberal ya, apa ya dibilangnya, hetero lah ya. Ada yang muslim banget, ada yang hijrah banget, ada yang mungkin sholatnya itu mungkin pas lebaran doang, ada banyak gitu. Ada juga yang mungkin Islam tapi nggak pakai hijab, banyak banget. Dan itu adalah warna Islam yang saat ini kita sedang hadapi gitu. Dan aku sebagai yang mungkin aku bukan juga paham agama sih, maksudnya aku masih belajar dan aku tahu aku kekurangan aku di mana, itu yang aku terus perbaiki setiap harinya. Nah, kadang ada kalimat-kalimat yang kita kalau apa-apa sama Kak Salwa aja nih, mana tahu orang yang sholat 5 kali tuh diiniin gitu. Ya aku sih menanggapinya ya senang gitu ya, ya semoga Allah menerima sholatku, walaupun mungkin mereka pas aku aja sholat masih yang entar, sok. Tapi aku nggak pernah mau untuk langsung, kalian sholat, kalau nggak sholat kalian nanti masuk neraka, atau kalian hijabnya tuh yang bener, kalau nggak nanti begini. Aku nggak pengen memposisikan diriku sebagai orang yang sok tahu dalam agama gitu. Aku lebih memposisikan diriku sebagai kalau kalian mau cari sesuatu yang Kak Putri bilang, silahkan datang ke aku dengan senang hati menjelaskannya. Tapi kalau kalian nggak mau ya nggak apa-apa. Nah di situ posisi juga aku pernah dapat kejadian kayak aku lagi bareng-bareng nih hangout sih sama teman-teman yang mungkin sholatnya jarang gitu. Terus dapat hangout, terus ada satu orang yang hijrah gitu lah ya, tiba-tiba dia hijrah gitu. Terus aku lagi dapat tuh posisinya gitu. Terus dia bilang, udah maghrib nih, yuk sholat gitu kan. Aku iya sholat gitu kan. Aku lagi dapat nih. Terus ada kalimatnya yang kayak, loh kok bingung, kayak mana ya? Aku susah menjelasinnya. Intinya si temen yang hijrah ini seolah-olah judgmental dengan teman-teman yang tidak sholat itu tadi. Yang kadang di situ aku menyayangkan, maksud aku kayak kita alhamdulillah Allah memilih kita, tapi jangan sampai ketika kita bertemu sama orang-orang yang belum paham, kita seolah-olah merasa paling surgawi gitu. Nah, ini yang aku hindari gitu. Jangan sampai ketika kita ketemu sama orang yang belum paham, kita seolah-olah paling surgawi. Lo sholat nih yuk bareng gue. Kalau lo nggak sholat, gue paksa, gue tarik gitu. Nah ini yang menurut aku kayak Islam itu nggak se-ekstremis itu menurut aku ya. Dan gimana sih gimana kayaknya ya biar Islam ini di pandangan teman-teman yang nggak paham ini adalah sesuatu yang memang rahmatan lil alamin. Memang ini adalah agama cinta dan tidak ada keterpaksaan. Lu kalau mau pakai hijab ya silahkan, kalau nggak mau pakai hijab itu pilihan lo, tapi lo udah tahu konsekuensinya gitu Kak. Ya gitulah kira-kira, kayak aku kadang kesebel sama teman-teman yang mungkin aku tahu mungkin hijrahnya bagus, imannya luar biasa, tapi ketika jumpa sama teman-teman yang mungkin nggak paham langsung judgmental gitu sih, yang aku kayak sayang banget gitu, kenapa sih gitu. Aku yakin orang-orang yang nggak pakai hijab saat ini di luar sana bukan mereka nggak tahu esensi hijab, tapi mungkin memang itu tadi, tidak ada gerakan di hatinya dan tidak ada, mungkin Allah belum menyentuh hatinya aja gitu. Dan kita bukan ranah kita untuk memaksa orang untuk jadi malaikat, menurut aku sih gitu. Nah, nanti kalau ada lagi aku tambahin deh. Menurut Kak Putri gimana sih kita menangkapin orang-orang yang seperti itu gitu? Oke. Hari ini malam curhat ya. Silakan Kak. Apa? Curhat sama sesama muslimah. Curhat mama. Curhat sama suami orang ya. Terus disiram air itu. Janganlah Kak, suami orang. Boleh. Lagi nggak baik. Oke. Bismillah. Jadi gimana kita nanggepin orang-orang yang mungkin si paling sorga ya, si paling sorga. Oh sekarang kan bahasanya gitu, si paling solih gitu. Kita lihat ke diri kita sendiri dulu. Jadi kalau kita mau melihat sesuatu gini, Quran itu teman-teman, Quran itu seluruh ayatnya itu diturunkan bukan buat orang lain, buat kita. Jadi jangan sampai pada saat kita baca Quran, pas baca hadis gitu, wah ini sih
ngomong ini si temen gue nih gitu kan, kawanku nih misalnya gitu ya, janganlah kamu contohnya janganlah kamu menahan hartamu gitu kan. Terus kita, wah ini si Fulan nih paling pelit, dia pelit banget orangnya, bukan gitu gitu. Quran itu buat kita, hadis itu buat kita. Jadi kalau kita baru belajar kayak gini ya, kita belajar kajian, kita ngebahas para orang-orang solih, para orang-orang solihat gitu ya. Pada saat kita ngebahas mereka, kita nggak menilai orang lain, kita menilai diri kita. Ya, jangan-jangan saya nih yang dimaksud. Nah, jujur aku kalau baca Al-Quran gitu kan, ada peringatan ayat-ayat, janganlah kamu seperti orang bla bla bla. Itu aku nggak lihat orang, aku ngeliat ke diriku sendiri. Oh, jangan-jangan aku nih yang dimaksud gitu kan. Sampai ada kayak janganlah kamu apa namanya menjadi orang-orang yang fasik ya, dikasih tahu ciri-ciri fasik ya apa. Aku langsung cek tuh, jangan gue nih gitu ya. Jadi kita ngecek dulu diri kita sendiri gitu. Jadi kalau misalnya ada ayat-ayat, ada hadis-hadis gitu, ada peringatan atau nasihat dari orang soleh, itu kita tidak menuju ke orang, menuju ke kita dulu. Apakah saya seperti itu? Jadi kita self check dulu ya, cek diri kita sendiri. Jangan-jangan ini saya, jangan-jangan yang perilakunya buruk itu saya, yang banyak dosanya saya. Jadi kita dulu, kalau ngomongin dosa lihat dulu gitu. Nah, kalau ngomongin pahala, ngomongin orang lain, kan? Jadi kita nggak menjadi si paling soleh, si paling surga gitu. Nah, gimana tanggapanku dengan orang-orang yang mungkin ngejudge bahwa dirinya lebih baik dari orang lain? Ilmu itu teman-teman, makin seseorang berilmu, maka semakin tawadu dia. Jadi step terakhir ya, step tertinggi dari orang berilmu itu adalah dia merasa tidak berilmu. Maka dia tidak merasa paling benar. Nah, dulu aku pernah bikin tulisan simple ya, tulisan singkat. Aku dalam tulisan itu mengingatkan ke diri sendiri sebenarnya. Aku tulis di situ bahwa ketika aku menasihati orang lain, ya, ketika aku menasihati orang lain, bukan karena aku benar dan dia salah, bukan. Oke, bukan karena saya benar dan dia salah. Tapi saya menasihati orang lain dengan harapan satu hari kalau saya salah, saya berharap ada orang yang menasihati saya juga. Jadi saya hanya menabung. Jadi pada saat menasihati orang, orangnya dengar nggak ada masalah. Orangnya ikut nggak ikut sama kita nggak ada masalah. Orangnya mau melaksanakan apa nggak melaksanakan nggak ada masalah. Karena nasihat bukan diberikan karena dia salah dan saya benar, bukan itu. Tapi bagiku ya, ini pandangan pribadiku, nasihat itu adalah someday kalau aku salah, aku berharap ada orang yang mau meluruskanku. Someday kalau aku bikin hilaf, aku berharap ada orang yang menasihatin aku sebagaimana dulu aku pernah menasihati dia ketika dia salah. Pada saat itu jika dia salah gitu. Nah, tapi bukan berarti kita juga membebaskan. Ada teman kita mabok-mabokan, oh mabok, ya silakan, jangan juga. Ya. Kebayang nggak teman-teman? Kita udah depan pintu surga nih ya, amal udah cukup, udah dicek semua, udah hisap, depan pintu surga nih. Tiba-tiba ada yang protes dari bawah, dari neraka. Ya Allah, yang itu jangan dimasukin surga. Ya. Fulana jangan dimasukin surga. Kenapa kata Allah? Dulu itu di dunia dia soleh tapi sendirian. Dia nggak ngasih tahu saya kalau minum itu haram, ya. Judi itu haram. Dia nggak ngasih tahu saya kalau zina, pacaran itu haram. Itu orang mau masuk surga sendirian. Saya tuh masuk neraka ini Allah, bukan karena kesalahan saya pribadi, tapi ada teman saya yang dia tahu saya salah, dia nggak ingetin. Apa kata Allah? Turunkan. Diturunin ke neraka. Bayangin, depan pintu surga loh. Ini bukan aku ngarang-ngarang cerita, enggak. Ini nasihat-nasihat dari orang-orang soleh ya, dari guru-guru kami. Dia bilang gitu. Kamu tahu sesuatu itu salah dan kamu diam. Kamu membenarkan, ya. Apa tandanya kamu membenarkan? Kamu tidak memberikan peringatan. Itu tanda kamu membenarkan. Temanmu zina, kamu diam aja. Itu tanda membenarkan. Walaupun dalam hati kamu mengingkari. Itulah selama-lamanya iman. Mengingkari dalam hati. Gitu ya. Kalau mau manggil yang baik-baik aja. Oh iya kan manggil yang baik-baik. Solihah, ahli surga gitu ya. Ini nggak mungkin ahli kubur. Belum lah. Ahli surga lah manggilnya. Gitu kan. Makanya kita nyebut yang baik-baik ya, menasihati yang baik-baik. Jadi kalau kita membiarkan orang melakukan kesalahan pun dan kita tahu itu salah, nah ingat aja tuh ya, depan pintu surga, kalau depan pintu surga ada yang narik kita dari bawah, siap nggak, mau nggak, ikhlas nggak kita ditarik ke bawah lagi? Coba gara-gara selama hidup kita tahu dia salah dan kita tidak memperingatkan. Nah, jadi teman-teman, ketika kita melihat ada orang melakukan kesalahan ya, satu, berikan nasihat karena nasihat itu adalah baik. Nah itu aja, dalam hadis kan gitu ya, berikanlah nasihat karena nasihat itu adalah baik, selesai. Jadi nasihat itu bukan karena saya benar, dia salah, enggak. Berikanlah nasihat karena nasihat itu baik, selesai, itu hadisnya. Oke. Yang kedua, ketika kita memberikan nasihat kepada orang lain, itu adalah kasih sayang. Kita nggak mau dia masuk neraka, ya, kita nggak mau dia dapat azab Allah karena kita tahu kelakuan dia mungkin akan diazab oleh Allah ya. Satu hari aku pernah menghadapi kondisi kayak gini. Ada salah satu orang dekatku, dia ngomong, ya, dia marah, dalam keadaan marah, dia ngomong sesuatu. Ini aku menyampaikan untuk itibar ya, menjadi pelajaran. Dia ngomong sesuatu dan menurutku, dalam pandanganku, yang dia katakan itu berbahaya untuk keimanannya.
Karena Allah tidak suka perkataan itu. Karena aku belajar dan belajar di tauhid dan dia mungkin belum belajar. Aku nggak bisa tegur karena orangnya lagi marah. Aku nggak bisa marahin balik karena dia lagi emosi. Bisa cakar-cakaran kita gitu kan. Sudah, aku cuma bilang hati-hati sama ucapanmu. Aku cuma bilang gitu, hati-hati sama ucapanmu. Yang aku lakukan setelahnya adalah karena aku takut dia salah ya, dia diazab karena kesalahan lisannya. Apa yang aku lakukan karena ini orang dekatku, aku masuk kamar mandi, aku ambil wudu, aku sholat 2 rakaat, sholat hajat. Bermohon kepada Allah, ya Allah, mohon kalau dia tadi mengucapkan itu karena kehilafannya, karena ketidaktahuannya, tolong berikan dia ilmu, ya, dan ampunkan dia, jangan kau turunkan azab kepadanya, karena orang dekatku, dan aku nggak ikhlas, nggak ridho kalau dia dihukum, diazab oleh Allah karena kesalahan lisan yang dia sebutkan, ya. Jadi dia ngomong sesuatu dan menurutku itu berbahaya bagi keimanan. Nah, jadi kita tidak juga membiarkan orang berbuat kesalahan, tidak, tapi juga tidak perlu merasa benar, ya, tidak perlu merasa benar ketika kita melakukan sesuatu yang menurut kita benar dan menurut dia salah, ya. Menurut kita dia salah. Nah, orang melakukan sesuatu ya kan dia yakini itu benar, ya. Kenapa ada orang belum pakai hijab? Ya karena dia nggak ngerasa itu sebuah kesalahan, ya. Dan kenapa kita pakai hijab? Karena kita tahu ini benar, gitu. Bayangkan kalau teman-teman nih, ya, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba aku bilang semuanya sama kalian, mulai besok jangan ada pakai hijab, buka semua, mau nggak? Nggak mau kan? Kenapa nggak mau? Karena tahu bahwa yang benar adalah menggunakan hijab. Nah, orang yang masih di mindsetnya bahwa yang benar adalah tidak menggunakan hijab itu benar, yang penting baik, tidak mencuri, tidak korupsi, bayar pajak, gitu kan? Maka itu adalah sebuah kebenaran. Ya sudah, dia nggak akan mau berubah pakai hijab. Kenapa? Karena di kepalanya adalah nggak pakai hijab asal baik itu benar. Nah, jadi yang perlu kita sampaikan adalah al-balagh. Sampaikan saja bahwa Allah mencintai hamba-hambanya yang taat, ya, bahwa kita sebagai seorang muslimah punya kewajiban menutup aurat, sudah sampaikan. Dia ikut nggak ikut urusan belakangan. Yang penting niat kita sampaikan, dan bukan karena kita benar dan dia salah, tidak. Tapi karena kita sayang dia, kita nggak mau dia diazab oleh Allah, maka kita sampaikan. Gitu kira-kira, salawat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ini sebuah pengajaran yang baik banget buat kita semua, teman-teman. Oke, Salwa, ada tanggapan tambahan dari apa yang disampaikan oleh Kak Putri? Iya benar banget, tapi aku senang banget sih diingetin lagi sama Kak Putri tadi terkait tentang, apa namanya, kalau sholat itu jangan sendiri-sendiri ya, Masya Allah banget. Cuman mungkin lebih baik ketika kita yang mungkin punya pemahaman lebih daripada orang lain, ketika kita menasihati orang lain mungkin dengan cara yang santun gitu ya Kak ya, lebih dengan kelemah lembutan, bukan kayak, loh kok nggak sholat? Jangan ada kalimat-kalimat yang akhirnya membuat si orang-orang tadi yang mungkin tadinya memang dia dasarnya dari keluarga yang tidak paham agama mungkin, atau dia punya problematika sendiri gitu. Jadi menganggap Islam itu sangat-sangat radikal, memaksa dan sebagainya gitu. Mungkin ini reminder buat aku juga, buat teman-teman ketika bertemu dengan orang yang kurang paham, aku nggak bilang kurang saleh tapi kurang paham, ya kita mungkin dengan baik lah gitu menasehatinya gimana caranya agar dia mau menerima pesan kita dengan baik, kayak gitu kali ya. Oke, gitu aja sih Kak Putri. Terima Oke. kasih. Ini ada, oh iya, tambahan sedikit Salwa. Mungkin teman yang yang Salwa maksud tadi yang nyinyir dengan orang yang gak sholat itu mungkin bisa ditegur juga gitu ya. Bahwa Allah lebih menyukai hambanya yang berbuat salah tapi bertaubat daripada yang nggak pernah buat salah tapi nggak pernah ngerasa salah gitu. Gimana sih kalimatnya? Tapi kira-kira kayak gitu. Jadi kita juga punya kewajiban untuk menegur teman kita yang salah tadi. Mungkin dia terbawa bisikan setan bisa jadi. Jadi Salwa juga bisa kasih tahu itu, nggak bisa kayak gitu. Kita mungkin tidak lebih baik dari dia gitu, bisa kita kayak gitu kan juga gitu. Jadi negurnya juga dua belah pihak sih, karena aku juga pernah ada di posisi kayak gitu ketika temenku ada yang kurang paham juga gitu, terus salah satu temenku lagi kemudian menyalahkan gitu ya, ngomong di belakang. So aku bilang nggak boleh kayak gitu, mungkin dia seperti ini, kita nggak boleh seperti itu juga gitu ya. Istighfar gitu, disuruh dia istighfar gitu. Mungkin ada setan tuh yang lagi menggeranyangi dia gitu. Oke, kita sambung ke Kak Sabrina, silakan Kak. Mana Kak Sabrinanya tadi? Bukannya tadi mau. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak. Sorry tadi ke unmute. Pertanyaan aku ini tertrigger karena pembahasan yang sebelumnya.
kapan dinyatakan kita boleh meninggalkan sebuah pertemanan yang tidak bisa kita tolong lagi gitu. Karena kan kalau misalnya semakin buruk lingkungan tersebut, takutnya akan membahayakan diri kita sendiri. Itu. Karena misal sudah berkali-kali diberitahu, juga sudah dikasih saran, kalau misalnya tidak ada progres, malah makin memburuk. Nah, apakah hal tersebut lebih baik dihindari? Nah, itu pertanyaan aku. Itu lingkup sosial ya. Jazakillah khair, Ustazah Putri Rizky Ardina. Wah, Assalamualaikum ini menarik juga warahmatullahi nih wabarakatuh. ceritanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kak, silakan Kak. Bismillah. Kapan kita harus ninggalin ya pertemanan yang toksik lah gitu. Kalau kita masih punya kemampuan untuk ubah. Karena salah satu sifatnya muslim itu adalah muslih ya. Dari kata soluha, artinya memperbaiki atau menjadikannya baik. Jadi seorang muslim itu harus punya sifat islah ya. Ini sorry ya, aku potong dikit ya. Buat teman-teman yang mungkin nggak bisa unmute karena lagi jaga anak atau apa gitu. Di kolom chat kalau mau tanya boleh ya. Khawatirnya nanti wah nggak dikasih kesempatan. Di kolom chat juga boleh, langsung ditulis aja gitu. Nah, terus gimana kita memutuskan kapan kita harus meninggalkan pertemanan? Yang pertama, kalau masih kita punya kemampuan mengubah, maka ubah ya. Lakukan usaha untuk mengubah. Karena muslim itu harus punya sifat muslih. Muslih itu artinya yang memperbaiki, yang menjadikannya solih, menjadikannya baik ya. Jadi seorang muslim itu dia harus ada di tengah-tengah lingkungannya sebagai muslih, sebagai yang memperbaiki ya, atau memberikan kebaikan-kebaikan, mengubah yang buruk menjadi baik. Itu harus ada sifat itu. Nah, tapi kapan kita harus meninggalkan adalah ketika iman kita mulai terpengaruh atau misalnya sudah mulai membahayakan iman kita. Ya, contoh, tadinya kita tadinya kita nggak pacaran, tadinya kita nggak zina gitu ya, tadinya kita nggak kenal dunia malam, tiba-tiba gara-gara temenan sama yang ini kita perlahan-lahan, loh kok saya jadi biasa-biasa aja nih ninggalin sholat ya, kok mulai biasa-biasa aja nih dibawa ke diskotik, walaupun nggak minum di dalam tapi udah mulai berani masuk diskotik. Itu udah membahayakan iman. Maka kalau seperti itu sudah boleh ditinggalkan, dengan catatan kita tidak punya kemampuan untuk mengubah ya, tidak punya kemampuan untuk mengubah. Tapi ada satu hal yang harus kita pahami. Jadi gini teman-teman, teman-teman tahu nggak kalau sebenarnya ya kadangkala guru saya Ustadz Bahtiar Nasir, saya muridnya Ustadz Bahtiar Nasir ya, beliau pernah bilang gini, di Jakarta itu ya sebejat-bejat manusia ada, dia bilang cari sebejat-bejat manusia ada di Jakarta, tapi sesolih-solih manusia juga di Jakarta. Kenapa? Karena biasanya para pahlawan itu lahir dari tempat-tempat yang paling paling tertekan ya. Jadi orang-orang soleh itu lahir di tempat yang justru banyak maksiatnya. Jadi beliau bilang gitu. Cari orang paling soleh di Jakarta ada, cari orang paling kurang ajar di Jakarta pun ada, di situ tempatnya, dia bilang. Tapi satu hal, Allah itu tidak akan mengazab suatu tempat, suatu daerah ya, atau suatu lingkungan kalau masih ada satu orang soleh yang tersisa di situ. Jadi kalau teman-teman merasa kita masih bisa melakukan amal solih, kita masih punya ketauhidan terhadap Allah, masih beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita ada di tengah-tengah lingkungan yang kurang baik, atau di tengah lingkungan yang, mohon maaf ya, banyak dosa gitu. Keberadaan kita di situ adalah dalam rangka menyelamatkan mereka. Karena Allah tidak akan menurunkan azab kalau masih ada orang solih di situ. Karena masih ada kasih sayang Allah, Allah nggak akan lakukan itu. Ya, tidak akan mengazab. Justru kalau kita pergi dari tempat itu, ya, kita tinggalkan tempat itu, tidak ada lagi tameng terakhirnya, turunlah azab di situ. Ya, ini dari mana? Dari nabi-nabi. Lihat, nabi, coba teman-teman perhatikan ya. Para nabi itu kalau kaumnya mau diazab sama Allah, mereka dapat bocoran dulu, disuruh ninggalin tempat itu malam itu. Nabi Hud, ya, perhatiin, lihat di Quran. Nabi Hud, Nabi Lut, ya, siapa lagi? Siapa yang kaumnya diazab ya? Pokoknya Nabi Musa udah jelas ya diperintahkan hijrah. Siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh. Nabi Nuh kan emang diperintahkan pergi kan. Kaum-kaum yang mau diazab sama Allah, ya, nabi-nabinya disuruh pergi dulu.
Yang paling jelas itu Nabi Lut sama Nabi Hud. Itu di dalam Quran disebut. Malam itu ya, malam sebelum kejadian itu mereka didatangi oleh malaikat Jibril, disuruh pindah, keluar dari tempat itu. Pergi kamu malam ini. Kenapa? Karena malam itu akan turun azab. Jadi kalau ada tempat yang kita tempat yang menurut kita kurang baik nih ya, nggak bagus segala macam gitu. Dan kita tinggalkan tempat itu. Padahal kita adalah tameng terakhirnya. Kita sama aja membiarkan azab terjadi di situ. Gitu. Kalau kita masih punya kekuatan memperbaiki, bertahan di situ, perbaiki, menjadi muslih. Nah, gitu ya. Catatannya itu, kalau kita mampu perbaiki, kalau sudah merusak keimanan kita dan kita tidak punya kemampuan memperbaiki, boleh tinggalkan. Itu tahap terakhirnya. Di kerusakan iman ya. Iman mulai rusak, tinggalkan. Iman gak rusak, aman-aman aja, lanjut menjadi muslih, memperbaiki. Gitu. Allah Ta'ala alam bisawab. Baik, Masya Allah. Ini sebuah pengajaran yang perlu kita ingat bersama ya. Lalu kita juga perlu mengukur kemampuan kita juga ya intinya ya. Ya Kak ya. Kira-kira mungkin begitu. Baik. Jika ada yang ingin bertanya, kita masih ada waktu nih. Atau gimana Kak? Kita sudah di pukul berapa nih Kak? Karena tadi mulainya agak cepat juga kan. Satu pertanyaan lagi deh. Satu pertanyaan lagi, baik. Oke. Aku juga udah minum nih soalnya. Silakan. Baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin kakak-kakak, teman-teman sekalian, bisa ditanyakan juga di kolom chat ya. Mungkin yang ada kesulitan untuk buka mikrofon. Atau mungkin Kak, siapa tadi yang terakhir nanya, ada pertanyaan tambahan mungkin dari paparan Kak Putri? Kak Sabrina, silakan Kak. Sebenarnya ini di luar dari tema gitu ya. Pernah juga sih disinggung sama Putri yang masalah sholat tahajud boleh boleh sebelum tidur dan sesudah tidur. Iya kan, ya gitu. Aku tiba-tiba tercetus pengen nanya sih karena dibolehkan nanya lagi, gak apa-apa ya. Jadi kan ini bukan maksudnya untuk memperlihatkan sebuah amal ya. Ketika mempraktekkan tahajud sebelum tidur dan saat sesudah bangun tidur, kenapa itu perasaannya itu bisa sangat-sangat berbeda gitu. Maksudnya lebih sejuk ibarat kata tanda kutip itu setelah kita bangun tidur. Apakah memang ada hikmah-hikmah tersendiri untuk sholat tahajud setelah kita bangun dari tidur? Kurang lebih itu pertanyaan aku dan itu tadi ada satu lagi yang nanya. Terima kasih. Jazakallahu khair Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin bisa langsung dijawab nih Kak. Dari Kak Nasriati di kolom chat. Assalamualaikum, gimana mengatasi futur berkepanjangan? Didukung dengan keadaan yang susah dalam mencari majelis ilmu. Silakan Kak, mungkin bisa di-recap Kak. Dari Ririn dulu ya. Bismillah. Jadi memang ada perbedaan jawaban oleh Rasulullah karena itu kita kalau baca hadis itu jangan baca teks saja tapi baca konteks ya. Kejadiannya kenapa bisa punya jawaban berbeda? Karena sahabat Rasul itu jadi ada dua orang yang nanya di waktu yang berbeda ya, nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah kapan sebaiknya sholat tahajud dilaksanakan? Nah, yang pertama kata Rasul sesudah tidur, jadi tidur dulu baru sholat ya. Nah, udah berpisah, gak ketemu. Nah, terus di waktu yang berbeda, di kesempatan yang berbeda, ada sahabat lain lagi nanya, ya Rasul kapan sebaiknya sholat tahajud ya? Ini kita luruskan kenapa jawabannya berbeda. Kata Rasul sebelum tidur. Terus akhirnya ketemu, udah selesai ya, jawabannya selesai. Ketemulah dua sahabat ini yang tadi nanya ya, si A dengan si B. Ngobrol mereka. Kemarin aku nanya Rasul nih kayak gini. Jawaban Rasul tuh, tahajud itu terbaik sebelum sesudah tidur. Enggak, aku sebelum tidur kata Rasul. Oh ya enggak sesudah tidur gitu kan. Berantem ini berdua berikhtilaf lah ya, berseberangan pendapat. Tapi Rasul nggak mungkin bohong gitu. Nah, rame lah ini sampai Rasul datang. Dijelaskan ya. Kenapa Rasul jawabannya berbeda? Sahabat yang pertama nanya tadi, dia adalah tipe orang yang kalau udah tidur bisa bangun. Maka Rasul bilang, sebaik-baiknya sholat tahajud adalah setelah kamu tidur. Ya, karena memang afdolnya di situ kan, di sepertiga malam. Jadi malam itu nanti dibagi 3. Kalau teman-teman buka surah, astagfirullahaladzim. Aduh, aku lupa lagi. Di juz 29, 29 kalau nggak salah ya. Buka surah
apa Al-Insan ya kalau nggak salah. Itu tentang bagaimana malam itu dibagi 3 ya. Malam itu dibagi 3. Al-Mursalat ya, Al-Mursalat. Jadi ada pembagian malam, ada namanya bagian pertama malam, pertengahan malam dan akhir malam. Jadi malam dibagi 3. Nah, yang tadi, yang sahabat pertama, dia bisa bangun setelah dia tidur. Maka kata Rasul, yang paling baik adalah kalau dia sholat tahajud setelah dia tidur. Tapi sahabat yang kedua, ini tipe bodor. Kalau udah tidur nggak bangun-bangun. Maka Rasul bilang, kamu sholat tahajudnya lebih afdol sebelum kamu tidur, gitu. Nah, jadi perbedaan jawaban itu bukan karena tidak konsisten, tapi konteksnya adalah karena lebih baik kamu sholat tahajud ya, mau itu sesudah tidur atau sebelum tidur, yang penting kamu sholat tahajud. Yang masalah adalah kalau kamu nggak sholat, itu masalah gitu. Jadi itu perbedaan jawaban Rasul ya, karena yang satu bisa bangun, yang satu enggak. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah ada kehususan orang-orang yang tidur setelah sholat tahajud setelah tidur? Teman-teman coba buka surah Al-Isra ya. Surah Al-Isra, aku agak lupa ayatnya, habis 100 berapa gitu. Itu tentang keajaiban sholat tahajud ya. Wa minal laili fatahajjat bih, dan dari sebahagian malam ya, wa minal lail dari sebahagian malam fatahajjat bih, maka dirikanlah sholat tahajud ya. Nah, itu dilanjutkan nanti ayatnya semoga Allah meneguhkan kedudukanmu ya, artinya kita dihormati ya, dicukupkan segala sesuatunya. Nah, itu banyak tuh teman-teman. Ada empat kemuliaan sholat tahajud, salah satunya itu tadi, diberikan solusi dari masalah kita, hajat-hajat kita dipenuhi ya, kewibawaan kita ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu aku mau skripsinya itu. Ya, dulu kan aku jurusan komunikasi. Dulu skripsinya mau cari hubungan antara apa bedanya public speaker ya, seorang speaker yang dia melaksanakan sholat tahajud dengan yang dia tidak tahajud. Aku mau meneliti itu, tapi sayang textbooknya nggak ada. Jadi nggak ada teori yang mendukung. Ada cuman sedikit sekali ya, sedikit sekali. Dia mau Iya ada itu Kak, secara biologi ada. Kak sebenarnya. Ada, jadi ada, tapi secara teori agak susah ditemukan ya, buku-buku pendukungnya, textbooknya sedikit sekali. Ada sih komunikasi transendental, cuman agak susah lah intinya. Akhirnya aku nggak jadi ngambil itu gitu. Nah memang ada gitu ya. Allah menguatkan wibawa orang yang sholat tahajud. Gitu. Jadi dia akan didengar, berpengaruh. Dia akan bisa kasih influence yang banyak, bisa mengubah orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu memang jaminannya sholat tahajud. Nah di sisi lain, dari sisi kesehatan, di jam 3 ya, di sekitar jam 3 sampai dengan jam 4 itu myelin namanya. Coba cari nanti di Google, myelin kita tuh aktif ya. Maka orang yang sholat tahajud itu hafalannya lebih kuat. Orang yang bangun malam untuk sholat tahajud hafalannya kuat, kemudian dia menjadi lebih cerdas ya, lebih aktif, lebih sehat, produktif. Kenapa? Karena myelinnya aktif di jam segitu dan dia bangun. Nah jadi myelin itu pada saat dia aktif dan kita tidur, nah itu dia tidak optimal fungsinya. Maka pada saat myelin itu bekerja, kita harus bangun gitu. Nah itu aja sih kalau dari dari sisi kefadilahnya dan dari sisi kesehatannya. Kalau pertanyaannya mana yang lebih afdol ya, yang afdol adalah sholat. Yang penting sholat ya, daripada nggak sholat. Oke, mungkin terakhir ya dari Nasriati. Ya, Nas, gimana mengatasi futur berkepanjangan? Nah, futur itu mungkin kalau beberapa yang belum paham, futur itu kayak masa kita kosong dari hidayah gitu ya, alias mungkin malas-malasan ngajinya, malas-malasan sholatnya gitu. Kita harus lihat dulu futur berkepanjangan ini, cari dulu asbabnya. Karena futur itu kenapa bisa berkepanjangan gitu kan? Futur berkepanjangan tuh biasanya ada asbabnya. Ada aja tuh yang nauzul bin zalik, tapi juga harus dicari ya. Apakah memang Allah lagi nggak mengizinkan kita dekat dengan Dia? Nah, ini yang paling sedih sih ya. Apakah Allah sedang tidak mengizinkan kita dekat dengan Dia karena kita punya kesalahan, punya dosa yang belum ditaubatkan, atau memang kita melakukan sesuatu yang membuat kita menjadi futur gitu ya, membuat kita jadi tidak tertarik dengan hidayah-hidayah Allah, tidak tertarik dengan nasihat-nasihat Quran. Nah, itu futurnya dicari dulu sebabnya. Nah, nanti kalau udah dapat sebabnya, baru kita cari apa yang bisa mengatasi itu ya. Nah, aku jujur aja ya, namanya manusia biasa, kadang kita naik turun gitu kan. Aku juga kadang bertanya-tanya gitu, kok aku lagi kayak gini ya gitu. Aku ngeliat ke diri sendiri, wah kok kualitasku belakangan kayak gini ya, ini ada apa gitu. Aku carilah gitu, sebabnya apa. Tapi satu hal yang paling penting adalah pada saat futur, jangan pernah tinggalkan sholat. Nah itu aja teman-teman. Sholat itu kuncinya. Mau kalian males semales-malesnya, mau kalian mager semager-magernya, mau kalian lagi pokoknya males banget sholat, tetap sholat ya, tetap sholat. Karena sholat itu kuncinya teman-teman. Setengah mati pun kita rasanya kayak aduh beratnya ya Allah ini setannya,
jangan nyala-nyalain setan. Kalau malas aja gitu. Tetap sholat, itu kuncinya. Nah, yang kedua gimana kalau futurnya berkaitan dengan majelis ilmu ya? Karena mungkin lingkungan kita kurang mendukung dan segala macam. Aku pernah ngerasain kayak gini bertahun-tahun. Setelah jadi murid Ustadz Bahtiar tahun 2011 sampai dengan 2020. Ya bukan tiba-tiba lah ya. Aku pulang ke Medan, aku nggak ngedapetin majelis yang sama. Rasanya haus banget, kosong banget gitu. Itu bener-bener aku sampai bilang hatiku tuh kering kerontang gitu. Karena nggak dapet. Ada sih majelis-majelis kajian ada, tapi tidak berhasil memuaskan apa yang menjadi kebutuhanku gitu. Ibaratnya minum sih, tapi air laut, ya makin haus kan gitu. Jadi gimana caranya mengatasi futur itu? Ya pertama kita bangun sendiri ekosistemnya ya. Kita bangun sendiri lingkungan yang kita inginkan. Misalnya kita nggak dapet lingkungan dakwah gitu atau lingkungan islami, ya kita ciptakan di kanan kiri kita. Yang kedua, apalagi zaman sekarang udah banyak banget kan, kita bisa kajian online kayak gini ya, kita bisa dengerin ceramah-ceramah. Walaupun kalau aku sih ceramah YouTube itu tidak terlalu menjadi rujukan bagiku ya, karena buatku majelis ilmu adalah ada guru ada murid di dalam satu masa yang sama, dalam satu periode yang sama, sang guru meridoi ilmunya dan sang murid ridho menerima ilmunya, itu baru majelis ilmu. Jadi kalau saya jamaahnya Ustadz Khalid Basalamah, yang di mana? Yang di YouTube. Wah, itu bukan. Jangan ngaku-ngaku ya. Tapi yang jelas majelis ilmu sekarang banyak, ya kita bisa daftar kajian online dan segala macam. Banyak lah yang sesuai dengan interest kita pun banyak. Jadi futur itu dicari dulu asbabnya apa, ya. Kenapa kita sampai bisa futur berkepanjangan? Kedua dari asbabnya nanti cari apa namanya? Cari penangkalnya gitu ya, cari penangkalnya. Misalnya gini, aku pernah dalam satu waktu hatiku tuh gelisah, nggak ngerti kenapa, pokoknya nggak jelas kenapa hatiku gelisah tanpa aku tahu kenapa. Aku cari jawabannya nggak tahu, aku buka random ayat. Nah nanti sekali-sekali coba grup ini ya, kajian ini kita coba deh random ayat. Kalau yang pendahulu ya, ada 5 orang dulu nih pendahulu kajian ini, udah pernah tuh aku cobain random ayat ya, cobain random ayat, udah dapet aneh-aneh tuh, dapetnya ini, dapetnya si Dion tahu ya, Yasmin tahu tuh, karena mereka udah pernah dicobain random ayat, dapetnya aneh-aneh tuh. Aneh-aneh maksudnya, loh kok bisa Allah ngejawabnya kayak gini gitu. Cobain aja random ayat. Jadi waktu itu aku galau luar biasa. Aku random ayat, buka Quran, ngacak aja. Acak ya. Tutup mata, acak aja bukanya itu. Tapi kalau bisa dalam keadaan wudhu, harus bersih. Acak, keluar tuh ayatnya. Ternyata ayatnya adalah apa? Kurang sedekah. Oh ini gitu kan. Nah tuh, ada yang pernah nyoba juga tuh Valid. Kak Habibah nih juga dulu pernah aku ajarin random ayat. Beberapa temanku sudah pernah aku ajarin random ayat. Nah, kalau next mau kita coba insyaallah ya. Udah itu benar teman-teman ya. Kamu lihat, oh ternyata kuncinya adalah kurang sedekah, karena dari ayat yang kubuka ternyata kurang sedekah. Sudah, keluarkan. Berat nggak? Berat sekali. Mengeluarkan sedekah di saat kita nggak punya duit, itu berat banget. Itu aku belum kerja, belum dapat kerjaan, baru tamat kuliah ya, masih nganggur lah gitu ya. Apa namanya, waktu itu aku bilang I am the jobless and the jobless. Jadi jomblo dan juga jobless gitu ya, nggak punya kerjaan. Ngeluarin 50.000, kan disebut. Ngeluarin sedekah berat sekali tuh, mau berapapun pasti berat ya, nggak punya uang kan. Tapi aku ingat, sedekah itu makin berat makin bagus ya. Ibadah itu makin susah dikerjakan, makin sulit untuk dilakukan, maka makin besar pahalanya. Udah, berapa yang ada aku keluarin. Ya, berapa yang di dompet keluarin saat itu. Berat nggak? Berat kali, mau nangis rasanya. Ya Allah, ini duitku segini doang gitu. Tapi benar, ternyata kuncinya adalah karena kurang sedekah. Nah, begitu aku buka ayat itu, oh ternyata kuncinya kurang sedekah. Jadi kalau lagi futur, cari dulu sebabnya. Nah, nanti kalau cari sebabnya, dapat penangkalnya, oh ternyata ini sebab futurnya saya. Kenapa saya jadi males, kenapa saya jadi apa gitu. Dan ya, satu hal yang paling penting adalah berdoa ya. Kita minta sama Allah, kan ada doanya kan, ya Allah aku berlindung kepadamu dari rasa malas ya, dari rasa bosan. Nah, aku berlindung kepadamu dari kebodohan. Nah, ada tuh doa-doanya. Jadi jangan lupa untuk tetap doa itu habis sholat. Minimal ya dalam masa sih dalam 5 kali sholat nggak dapat sekali aja. Minimal sekali lah. Pagi kah, sore kah, malam kah sebelum tidur. Kita minta berlindung kepada Allah, dijauhkan dari rasa malas, rasa bosan, rasa kebodohan, jahil ya, jahalah. Ada tuh doanya kan, banyak lah ya doa-doa itu teman-teman yang bisa diamalkan. Insyaallah. Allah Ta'ala alam. Insyaallah, alhamdulillah. Nah, kita sudah apa namanya mencapai masa-masa terakhir kita nih, Kak. Boleh langsung closing dan ini aja, Kak. Mungkin ditutup dengan doa. Silakan, Kak. Maaf ya, agak haus saya. Oke, dari tadi bolak-balik matiin tuh, minum dulu bentar. Mohon maaf ya, jangan salah paham. Oke, teman-teman, alhamdulillah ya kita sampai di penghujung pertemuan kita. Mau dipepetin gimana pun tetap jam 10 emang. Jadi emang kayaknya barokahnya di situ ya, jam 8 sampai jam 10 barokah insyaallah.
Oke, apa yang kita pelajari dari hari ini? Pertama dari Ummu Salamah yang kita pelajari adalah tentang ketabahan ya. Bagaimana ketika dia dipisahkan dari suaminya, dari anaknya, dia tetap tabah, tetap taat kepada Allah. Kemudian ketika dia menjadi pendamping Rasulullah ya, dia tetap dengan karakternya yang baik, dermawan, penuh kasih sayang, penyantun. Juga bagaimana Ummu Salamah ini walaupun dia dari bani yang terpandang gitu ya, ketika dia menjadi Islam, semua kemewahan itu, semua kemuliaan itu ditinggalkan, hilang, tapi dia tidak meninggalkan keimanan. Jadi kadang-kadang ujiannya kita tuh beda-beda ya, ada yang diuji dengan sometimes ada yang diuji dengan jabatan ya, tiba-tiba jabatannya diambil, sudah hilang, tidak jadi apa-apa. Tiba-tiba mungkin apa yang dia sukai dijauhkan ya, tapi apapun itu tetap yang tidak boleh hilang adalah keimanan. Yang kedua, terkait dengan bagaimana kita menjadi karakter perempuan muslimah ya, kita harus punya role model, itu harus teman-teman, harus punya. Islam itu menyediakan ratusan role model perempuan terbaik. Jadi kita nggak bisa bilang misalnya, aku tuh pengennya jadi kayak ini aja deh gitu, kayak Khadijah aja deh gitu. Terus kita menutup mata dari yang lain. Oh tidak. Islam itu menyediakan banyak sekali role model perempuan ya. Kenapa kita belajar Sirah Sabiah ini adalah dalam rangka menemukan role model. Aku pengen jadi siapa gitu. Nah, ini teman-teman harus punya nih ya. Beberapa kali pertemuan aku ingatkan, tolong pilih kunyah masing-masing. Ya. Aku punya kunyah sendiri dan aku pengen seperti role model itu karena menurutku perempuan ini yang aku senengin ini ya, kunyahku adalah itu. Kalau murid-muridku, ini ada muridku di Aklis ya, ada beberapa yang dulu pernah belajar sama aku di Aklis, mereka tahu kunyahku. Kenapa? Karena kami saling memperkenalkan siapa saya gitu. Kunyahku itu adalah Sid Khatun. Nah, teman-teman boleh cari siapa Sid Khatun ya. Kenapa aku ngefans sama tokoh ini, Sid Khatun ini? Kenapa kunyahku Sid Khatun? Adalah karena dia bukan perempuan yang terkenal. Nah, saking gak terkenalnya, kalian perlu googling dulu untuk cari tahu siapa dia. Itu saking gak terkenalnya ya, saking gak famousnya. Dia tidak famous, tapi kalau kalian tahu siapa anaknya, kalian akan terkejut karena hampir semua orang, apalagi muslim-muslim yang belajar sejarah, tahu siapa anaknya. Ya. Tahu siapa anaknya dan tahu bagaimana sepak terjang beliau dalam menegakkan dan menaklukkan Islam. Coba cari siapa Sid Khatun, ibunya siapa. Ya. Kita akan tahu bagaimana cara dia memilih jodoh, kita akan tahu siapa anaknya, dan kita akan tahu bagaimana dia menjadi sosok ibu dari anaknya. Jadi teman-teman, semua sirah sahabiah yang kita pelajari satu demi satu ya, sesi demi sesi, mudah-mudahan mengantarkan teman-teman untuk lebih mengenal sirah sahabiah, siapa itu sahabat, siapa itu perempuan terbaik di sepanjang masa. Dan kita punya role model, jadi kita tidak lagi disetir oleh pemikiran-pemikiran kiri, perempuan itu begini, perempuan itu tubuhnya bebas ya, boleh aborsi, wah itu pemikiran yang dijauhi teman-teman. Kita adalah muslimah, kita adalah hamba Allah, kita punya role model yang luar biasa hebat di dalam Islam dan tugas kita adalah mengambil role model dan menirunya. Oke? Dan terakhir mari kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ati nufusana taqwaha, ya Allah berikanlah jiwa kami ketakwaannya. Wazakiha, sucikan dia, sesungguhnya engkaulah yang maha mensucikannya dan sebaik-baik penjaganya ya Allah. Allahumma ini qad istauda'tuka ma'alam tanibih fardudhu ilayya indah hajati walatun sinihi abadan ya rabbal alamin. Wahai ya Allah ya Tuhan kami, telah engkau ajarkan kepada kami ilmu dan telah engkau berikan kepada kami pengetahuan, maka kini kami titipkan ilmu ini kepadamu ya Allah. Berikanlah pada saat kami membutuhkannya dan jangan pernah membuat kami lupa terhadap ilmu ini selama-lamanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudahi pekajian hari ini. Terima kasih banyak kepada Kak Putri. Semoga ilmu kita berkah hari ini dapat kita amalkan.